kegiatan tahunan di Yayasan Anak Mandiri adalah Family Gathering. Yes, kegiatan satu ini bertujuan agar para guru juga terapis lebih kenal dengan para orang tua murid. Udah kayak malam akrab ya guys, dan juga untuk refresh diri untuk gimana nih kabarnya? Yeay! Guys, saat itu kegiatan tahun serunya bersama Mandiri adalah Mandiri Gathering dari Yes Gerang. Kegiatan tebak benda dengan motif ini bertujuan agar kita bersatu juga terapis kenal dengan para orang tua. Udah kayak malam akrab ya guys, ada yang juga loh yang serunya bersatu juga terapis semangat. Ada yang udara juga dimanjakan yang bandel juga dan udara segar. Iya, ya. Apa lagi? Nyoblos ya buat besok nyoblos. Dan kita bisa ngumpul lagi di Family Gathering. Dadah! Iya, ya. Selamat pagi semuanya. Nyoblos ya buat besok nyoblos. Selamat pagi. Selamat pagi. Semua. Selamat pagi Bu Kristiana, Kak Ida, Ya, dan Bapak Ibu semua. ketemu lagi kita di acara Parent Support Group Anak Mandiri. Kali ini kita akan halo Ibu. Selamat pagi Bu. Aduh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pola komunikasi efektif bersama Ibu Fiona Wang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sida. Apa kabar? Sudah tak bertemu. Iya, senang sekali jumpa lagi ya. Iya, betul. Oke. Oke, di PSG kali ini kan kita akan membahas pola komunikasi efektif bersama Ibu Fiona Wang. Nah, kita juga ada moderator ini bersama Ibu Kristiana Yong. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sida. Ya, kalau gitu mungkin kita langsung saja kali ya. Sebelumnya, saya sudah share untuk daftar hadirnya. Nanti minta tolong diisi ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Ya. Oke, terima kasih Miss Ida. Selamat pagi. Seperti biasa, Bapaknya masih satu. Ibu-ibu semangat, Bapak semangat, luar biasa. Ya, hari ini kita mau ketemu Ibu Fiona, mau bahas tentang komunikasi yang memberdayakan. Itu judulnya itu yang sangat menarik ya, memberdayakan. Nanti kita dengar detailnya. Dan kita juga hari ini nggak ketinggalan nih dapat tips tambahan dari Bu Fiona perihal coaching untuk nanti para orang tua. Pasti harusnya semangat ya. Oke, untuk waktunya saya persilahkan kepada Bu Fiona. Mungkin saya perlu ini ya, nggak perlu kasih biodata ya, sudah kenal semua ya? Oh, nggak usah, nanti memperkenalkan diri aja langsung. Ya. Thank you Bu Fiona, silakan, ini semua orang tua nih. Terima kasih Ibu Kris untuk sambutannya, terima kasih juga Kak Ida. Oke, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu semua, ada Bu Tini, lama nggak ketemu. Ada Ayah Pasha, wah, ada siapa lagi nih? Ibu Rina, Ibu Umayyah, Ibu Saina, ya, Bu Hesti, halo. Ya, terus ada Ibu atau Bapak inisial HM, nah Bu Vina sama Ibu satu lagi sedang connecting ya.
Ada ini Ibu Septa atau Pak Septa. Salam kenal buat semua. Saya Fiona Wang, biasanya disapa dengan Kak Vio. Ini sebenarnya sebuah strategi biar saya selalu dipanggil kakak. Sekalipun nanti sudah kakek ya, atau nenek-nenek ya, tetap panggilnya kakak gitu ya. Iya. Oke, ya. Jadi senang sekali saya hari ini bisa sharing bersama Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing. Kita mau ngobrolin soal komunikasi yang memberdayakan, gitu ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, dalam keseharian pernah nggak merasa bahwa bingung mau ngomong apa ya sama anak ya? Kita bicara secara general dulu, nanti kita akan masuk ke komunikasi dengan anak istimewa juga ya. Jadi nanti materi kita ada beberapa bagian. Yang pertama adalah komunikasi yang memberdayakan secara general, lalu komunikasi dengan anak istimewa untuk membangun karakter dan perilaku positif, gitu ya. Oke, ada nggak yang pernah merasa, ikut bingungnya? Saya. Ada ya. Nomor 1. Ini Bu, masalah yang sekarang ini banyak sekali terjadi ya. Saya ada klien-klien remaja, klien-klien konseling remaja, mereka banyak yang mengeluhkan bahwa komunikasi dengan orang tuanya itu terbatas banget. Jadi orang tua tuh kalau nanya gini pagi, gimana? Kalau misalkan udah sekolah, gimana sekolahnya? Jadi nanyanya tuh garing katanya. Setiap hari itu sama gitu. Gimana sekolahnya gitu. Terus gimana? PR-nya udah di itu aja gitu. Kenapa nggak ada komunikasi itu? Nah, jadi ada pola komunikasi yang sebenarnya sesuai dengan umur, sesuai dengan usia ya. Nanti saya sambil izin share screen. Oh ya, saya belum cerita. Saya maksudnya profesinya gitu ya. Mungkin ya ini Kak Fiona itu siapa ya gitu ya. Oke, saya sehari-hari saya melayani sebagai coach, sebagai konselor, main terapis gitu ya. Saya juga ada mengembangkan coaching untuk anak-anak orang tua sebenarnya ya, parent as coach, teacher as coach, produk coaching untuk remaja. Oke. Nah, jadi kesehariannya ya berjumpa dengan Bapak Ibu, berjumpa dengan para profesional juga. Suara cukup jelas? Psikologinya cukup lancar, didengar dengan baik? Oke, good. Terima kasih. Boleh saya izin untuk bisa share screen, Kak Ida? Boleh menjadi co-host ya, Ibu ya? Dikasih co-host dulu. Ya, belum jadi co-host ya. Oke. Sudah, Ibu? Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini materinya nih dibuat cakep-cakep nih, khusus buat Yayasan Anak Mandiri ya. Oke, baik. Nah, tentunya Bapak Ibu yang hadir di sini pasti punya concern, yang punya perhatian tinggi untuk mengembangkan anak-anaknya ya. Nah, kita temanya khusus adalah bagaimana membangun mindset dan karakter positif gitu ya dalam konteks pembicaraan. Nah, jadi nanti hari ini rundown-nya kita akan bagi pertama komunikasi memberdayakan, lalu empowering communication dengan gambar dan cerita, dan jika nanti kita ada waktu yang cukup kita akan menambahkan sesi coaching untuk orang tua ya. Singkat aja, coaching singkat ya. Nah, oke, baik. Nah, pertama kita lihat dulu yuk komunikasi dengan smile gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau komunikasi itu ada pola yang bisa membantu. Jadi kita tuh nggak perlu bingung ngomong apa sama anak, mau kasih solusi gimana sih ngomong sama anak, mau nasehatin gimana sih, jadi ngomongnya kata-katanya nanti bener nggak sih gitu ya, bener nggak, kan kita nggak pernah ya punya modul dari orang tua ya, bener nggak? Makanya perlu belajar parenting kan, perlu belajar komunikasi ya. Nah, jadi saya mau mengenalkan satu model namanya FABC. Ya, ini FABC, ABC biar gampang diingat, F biar ingat saya ya. Fiona, nah ingat Fiona, ingat FABC. Ini satu pola komunikasi yang bisa kita gunakan ya sehari-hari. Nah, agar bisa komunikasi dengan anak itu jadi lebih flow, lebih nyaman, lebih mengalir gitu ya, dan lebih memberdayakan, lebih efektif gitu ya kalau tadi istilahnya. Nah, apa sih gitu ya cara komunikasinya gitu. Nah, ini maaf Kak Ida boleh bantu saya, mungkin ada yang bisa di-mute dulu ya. Oke. Boleh. Oke, baik. Nah, kita lihat di sini ya.
polanya kita bagi. Kalau komunikasi itu kan dua ya. Kita bisa ngomong, kasih tahu, telling, atau bisa asking, bertanya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ngasih tahu, ngomong, atau bertanya. Ya. Lalu kalau kita bicara orientasi, itu bisa dua. Ke belakang, pas, ke belakang ya, lihat ke belakang, atau future, ke masa depan. Yang kanan itu future itu masa depan, ngomongnya tentang yang akan datang. Yang satu ngomongnya yang sudah terjadi. Nah, jadi yang merah sebelah kiri itu yang sudah terjadi, yang kanan itu yang akan datang nih, gitu ya. Terus yang atas itu adalah cara komunikasi dengan bertanya, yang di bawah telling dengan ngasih tahu. Nah, kita pahami itu dulu. Nanti kita lihat kuadrannya satu persatu. Ya. Nah, komunikasi ini kita bagi seperti ini karena apa? Tergantung usia dan kematangan anak-anak. Nggak bisa kita gunakan kebalik-balik gitu ya. Contoh gini, contoh. Kalau misalkan anaknya usianya masih di bawah 4 tahun ke bawah, ya, mereka itu biasanya kalau ditanya-tanya apa yang diinginkan itu belum terlalu paham, nggak bisa ngerti, milih pun kadang nggak terarah. Makanya kalau kita misalkan sama anak-anak, kita nggak bisa kasih pertanyaan bebas. Misalkan, nah kamu mau makan apa untuk anak 4 tahun ke bawah? Kita perlunya kasihnya tuh pilihan. Ya, kamu mau makan nasi goreng atau mau makan soto misalnya gitu. Jadi dikasih pilihan, pilihan terbatas ya. Jadi free choice gitu ya. Nah, jadi ada pilihannya. Nah, tapi kalau anak udah makin gede masih bisa digituin nggak, Bapak Ibu? Nggak bisa, ya. Mereka mulai punya keinginan sendiri, mau-maunya sendiri. Kita bisa kasih pilihan yang lebih luas. Nah, demikian juga kalau misalkan terjadi masalah, membantu mereka cari solusi. Ya, kita pelajari dulu khusus adalah ketika kita komunikasi mereka dengan mereka ketika ada kejadian. Ya, misalkan gini, kita perhatikan pola ini dibuat Z kayak gini, ini ada flow-nya. Ya, anak yang usia dari sebelum 10 tahun, kita banyaknya ngomongnya pakai yang pola bawah, Bapak Ibu. Jadi ngomongnya yang ke belakang, kasih feedback nomor 1, apa yang sudah terjadi. Nanti ada contohnya ya, kita juga akan berlatih nanti ya. Lalu yang sebelah kanan bawah, kita mulai memberikan nasihat. Gitu ya, kasih nasihat gitu. Contoh misalkan anak usia 8 tahun gitu, nonjok temannya gitu ya. Jadi kita ngomongnya gimana? Kita ngomongnya yang bawah, kasih feedback. Nah, perbuatan kamu tadi mukulin temanmu itu nggak baik, ya. Nah, terus kasih nasihat, nggak boleh nak begitu. Mukulin orang itu, nyakitin temannya itu perbuatan yang nggak baik. Ya, itu nggak boleh lagi ke depan kamu melakukan itu. Ingat ya nak. Nah itu jadi kita ngomongnya 1 dan 2. Yang atas belum bisa, ya belum bisa. Nah kalau dia usianya 10 tahun, ini tergantung dengan kematangan anak-anak ya. 10 sampai 12 tahun itu kan pra remaja, ya. Mereka mulai bisa diajak ngomong yang di atas juga. Jadi 50-50 ya. Sudah perlu, nggak boleh lagi hanya 1 dan 2. Justru itu tidak memberdayakan anak, tidak mengembangkan anak-anak. Kalau kita masih udah 13 tahun, 14 tahun, ngomongnya hanya pola 1 dan 2. Itu mereka nggak distimulasi otaknya untuk mulai berpikir mandiri dan cari solusi sendiri. Ya, mereka perlu mulai diajak ngomongin 3 dan 4, Bapak Ibu. Ya, caranya gimana? Misalkan contoh, tadi kan anak umur 8 tahun ya. Nah, komunikasinya kan hanya feedback dan advice. Tapi kalau dia dia berkelahi sama temennya gitu ya, dorong-dorongan, udah mulai mau pukul nih gitu ya, kelahi, kasih tahu, ngomongnya mulai dari 10 tahun sampai 13 tahun kita udah bisa 50-50. Jadi kita ngomongin gini, aku ada kasih contoh di sini, kita lihat ya, nanti kita bisa balik lagi. Contohnya gini. Nah, anak usia 10 tahun, oh ini kasih yang 10 tahun, mendapatkan nilai jelek di sekolah. Ya, nilainya misalnya cuma dapat 50, rata-rata temannya dapat 75, berarti kan dia di bawah ya, di bawah standar ya. Ngomongnya gimana? Nah, ngomongnya dari 1, 2, 3, dan 4. Pertama adalah kasih feedback. Ya, jadi anak perlu tahu perbuatannya baik atau kurang baik, salah atau benar. Jadi nomor 1 kasih feedback. Nah,
nilaimu itu sangat tidak memuaskan. Untuk anak sepintar kamu. Kasih feedback. Artinya apa? Orang tua menunjukkan ketidakpuasannya. Orang tua menunjukkan pada anaknya bahwa dia pencapaiannya tidak optimal. Harusnya bisa lebih baik. Itu feedback. Ya. Setelah itu baru step 2. Polanya masuk ke advice. Ya, setelah kasih feedback baru kasih ke advice. Gini Bapak, kita mungkin sering dengar kata konteks dan konten. Ya, konteks itu adalah situasi besarnya, gambaran besarnya, konten itu peritilannya, detailnya. Kita biasakan sama anak ngomong itu konteks dulu baru konten. Mereka harus tahu apa tema yang sedang dibicarakan. Ini konteksnya apa. Sebenarnya nggak hanya berlaku anak-anak, sama orang dewasa juga baiknya begitu. Kadang kita suka nggak jelas orang ngomong apa sih, nyambungnya kemana sih, betul nggak? Biasakan berkomunikasi itu, pola komunikasi yang memberdayakan dimulai dengan konteks. Ini ngomongin apa? Ya, nah ini sedang ngomongin nilai kamu yang tidak memuaskan ke anaknya. Ya. Nah, anak kecil yang tadi 4 tahun ke bawah, ingat yang di bawah ini? Usia masih kecil gitu ya. Itu kan kita nggak bisa, misalkan menghukum mereka, anak usia 4 tahun ke bawah terutama ya, menghukum mereka untuk perbuatan yang mereka lakukan kemarin. Nggak bisa, Bapak Ibu, nggak nyambung. Jadi saat itu juga mereka perlu feedback ya. Kalau nanti, oke, kamu tadi merobek buku temanmu ya, itu nggak boleh nak ya. Nanti coba biar kamu ingat bahwa perbuatan ini nggak boleh. Nanti kita nggak jadi beli es krim. Jadi punishment-nya langsung. Gitu ya, nggak boleh hukumnya 3 hari yang lalu kamu merobek buku temanmu, sekarang hukumannya nggak bisa begitu ya. Kalau anak usia kecil nggak bisa. Jadi mereka selalu mengkorelasikan karena ingat yang kita rewards dan punishment adalah perbuatannya bukan pribadi anaknya. Ya, nah jadi di sini kita kasih tahu dulu nak nilai ini sangat tidak memuaskan untuk anak sepintar kamu, lalu nak advice, masuk ke advice. Tampaknya kamu perlu belajar lebih rajin deh, lebih semangat lagi. Kalau saran mama adalah kamu nambah jam belajarmu setengah jam setiap hari. Gitu ya, kita udah kasih tahu advice-nya. Nah, kalau dia usianya sudah 10 tahun ke atas, kita mulai nambah yang naik. Kita harus membantu dia mulai mengolah pikirannya. Nggak boleh hanya berhenti, anak itu cuma dimarahin, ditegur, dikasih nasihat, nggak cukup kalau usianya udah mulai remaja. Ya, tanya. Nah, kamu kan hari ini dapat nilai cuma 50. Apa pelajaran yang kamu dapat dari kejadian ini? Apa pelajaran berharga yang kamu bisa dapatkan dari kejadian ini? Gitu ya. Jadi mulai ajak dia mengambil hikmah dari kejadian, Bapak Ibu. Ini yang mengajarkan anak kita untuk belajar dan belajar dari pola. Belajar dari pola. Oke. Kejadian apapun, life is never flat, ya. Tidak setiap hari kita menghadapi kejadian yang sesuai dengan ekspektasi kita, gitu kan? Nggak masalah. Yang penting apa? Mau belajar, mengambil hikmah dan pembelajarannya. Jadi kita ajak dia belajar. Oke, nak, kamu hari ini cuma dapat nilai 50. Apa yang kamu belajari dari kejadian ini? Bisa jadi anaknya bilang, iya mami nggak boleh nggak belajar. Iya mama, mestinya aku kemarin belajar lebih rajin. Mama aku mestinya begini. Ya. Jadi dia belajar dengan pikirannya, dengan peristiwa tidak menyenangkan yang dia dapatkan, belajar apa. Setelah dapat pembelajarannya, ajak dia satu langkah lebih maju lagi ke langkah keempat. Bapak Ibu. Langkah keempat apa? Kita coaching mereka. Oke, ya bagus nak kalau kamu gimana supaya ke depannya kamu bisa dapat nilai lebih baik. Jadi anak dia diajak berpikir, biar anaknya ngomong. Misalkan dia bilang, oh ya, berarti aku perlu ngerjain latihan soal dulu mah sebelum ulangan. Gitu. Jadi nggak cukup hanya baca, aku harus ngerjain latihan soal. Tapi jawaban dari siapa? Dari dia. Siapa yang berpikir? Dari kita atau dari dia? Dari dia. Nah, kalau kebiasaan kita yang lama kan suka main di 1-2 kan? Ayo, siapa yang sukanya main di 1-2 doang? Aku. 1-2. Nah, kalau kita hanya kita nggak mengajak mereka mengambil pelajaran dari kejadian tidak menyenangkan yang dia alami, ya, dan dia juga tidak belajar mencari solusi, ya. Jadi sekarang kalau pola belajarnya ingat, pola komunikasinya ingat ini ya, F, A, B, C. F-nya apa? Feedback.
Ya, feedback. Jadi kita perlu kasih tahu feedback. Bagus nak, kamu tadi membantu si Oma nyebrang jalan, perbuatan kamu bagus banget, sangat terpuji ya, Mami bangga sama kamu. Gitu. Ya, feedback nggak hanya yang negatif, jangan cuma ngomong sama anak kalau yang kasih feedback negatif aja, feedback positif juga. Ketika memberikan feedback positif, kasih apa? Kasih apa Bapak Ibu? Rewards, kasih apresiasi ya, kasih penghargaan, puji, setidaknya kasih pujian. Atau kalau mau ditambah rewards, oke, kalau gitu kamu anak yang baik banget, Mami traktir kamu makan es krim deh gitu ya misalnya ya. Nah, kayak gitu, jadi ada rewardnya. Nah, minimal adalah kasih apresiasi dengan pujian. Pujian pada apa? Perbuatan, selalu. Kita nggak boleh puji anak itu pada identitasnya, itu yang bisa bikin anak besar kepala ya, tapi pada perbuatan itu akan menstimulasi mereka, merangsang mereka untuk terus belajar melakukan hal-hal yang baik. Itu kan bawah sadar begitu, kita merindukan reward kan ya, itu sudah sesuai dengan kerja otak kita gitu ya. Nah, setelah kasih feedback, kasih nasihat ya, menurut orang tua, pandangan orang tua mestinya gimana. Setelah itu, kalau usianya sudah 10 tahun ke atas, kita nanya, ya, dia belajar apa dari peristiwa ini? Kamu bukan hanya yang negatif loh, yang positif juga bisa belajar. Kamu belajar apa dari kejadian ini? Lihat neneknya berang jalan, terus kamu pengen nolongin dia. Ya mah kasihan kalau udah tua itu, ini ya kayaknya kalau lakukan sesuatu itu perlu bantuan ya gitu. Nah aku nolong dia karena kasihan gitu. Nah itu misalkan dia di situ tetap belajar positif, mau kejadian positif apapun negatif. Ya. Setelah itu tetap coaching. Jadi menurutmu mestinya kalau ketemu orang tua seperti ini apa yang perlu dilakukan? Nah biar dia confirm lagi. Oh iya, perlu bantu, ya kita perlu tolong, ya itu contohnya ya. Tadi yang contoh negatif udah, contoh yang positif udah, ya. Nah itu kira-kira kalau dengan FABC komunikasi ya, memberdayakan. Cukup menarik, Bapak Ibu? Ya, menarik. Suara saya dapat terdengar jelas? Jelas Bu. Oke, Jelas, ya. jelas. Ya. Bisa diikutin, cukup menarik. Dapat diaplikasikan? Oke ya, cukup dia bisa diaplikasikan yang penting ya. Ya Bu Kris, silakan. Biasanya nih kadang kan kita ngomong, oh iya bagus anak ganteng, yang dipuji anak ganteng, anak cantik, anak pintar. Iya, iya. Anak Mami cantik banget ya, nggak apa-apa kalau itu dapat status, tapi kita ini lagi buatkan lebih membumi lagi, pakaian begitu manis banget gitu ya. Jadi diperjelas bahwa ada sesuatu, kita muji itu karena ada sesuatu yang konkret, seperti itu Bu Kris ya. Oke. Nah aku kok mendengar suaranya agak putus-putus ya. Mungkin sinyal saya yang kurang baik ya. Ya nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu bisa dengar saya ya. Aku mau balik dulu 2 slide. Ya. Tadi kan kita lihat ini ya. Nah, terus kita lihat ini di sini ada grafik usia ya. Nah, kalau anak biasanya usianya di bawah 4 tahun, kita pakainya pola 2 atau 1 dan 2. Kalau misalkan mau menasehatin atau kasih feedback menasehatin, ya itu yang biasa kita mainkan. Ketika berusia 10 tahun ke atas, kita mulai main area atas, gitu ya teman-teman ya. Nah lebih spesifiknya lagi bagaimana, kita lihat yuk. Nah ini tadi saya sudah jelaskan bahwa komunikasi sudah ada kerangkanya ya. Bisa bertanya, bisa kasih tahu, bisa orientasinya ke belakang, berarti kita fokus pada masalah penyebab kejadian ya. Fokus pada masa yang akan datang itu pada solusi, maka kita selalu berpikir solusi. Yang hijau ini yang coaching kita mengarah berpikir pada solusi, ya. Nah, usia 4 tahun hanya 1 dan 2 itu tadi, mau 2 aja atau 1 dan 2. Kalaupun kasih pertanyaan, pilihannya terbatas, mau A atau B, gitu ya. Kalau 4 sampai 10 tahun mulai bisa tahap dan 3, tapi dengan porsi kecil. Sampai 10 tahunan baru bisa 50-50. Kalau misalkan 6 tahun ya mungkin 60%, 40%. 7-8 tahun mungkin 70%, 30% gitu ya. Yang di atas mulai ditaruh, mulai dimasukin.
Ya. Nah, kalau usianya sudah sampai 13 tahun, tahap 3 dan 4 bisa sampai 75%. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita akil balik, sebenarnya itu adalah ledakan kecerdasan kedua mereka setelah dari waktu kecil ya. Nah, kenapa? Di sini mereka prefrontal cortex-nya, otak logikanya itu sudah mulai matang sekitar 75%. Ya, dan kita juga bisa terapkan pola komunikasi dengan coaching lebih besar yang bagian atas. Ya, nah usia 18 tahun ke atas itu biasanya masih suka nggak dikasih tahu, dikasih feedback, dikasih nasihat, masih suka nggak Bapak Ibu? Mulai gerah ya, ini mama ini ya, papa ini ya, ngasih tahu, terus nasihat, terus bosan. Bahkan kalau anaknya matang sekarang 16 tahun aja udah mulai gerah. Kalau kita hanya main 1 dan 2, lama-lama kita akan semakin jauh dengan anak. Akan semakin jauh dan semakin jauh kalau kita nggak belajar pola 3 dan 4. Karena mereka suka didengar, anak-anak Gen Z gitu ya, mereka suka dimintain pendapatnya, suka didengar, suka ekspresif kan gitu ya. Nah, kita mulai bisa 90% itu udah mulai main di atas, nggak lagi ngomongin feedback, advice. Ya, sebenarnya otak mereka matang sampai usia berapa sih? Ya, kalau menurut dari pendekatan neuroscience-nya dari 25 tahun ya, mereka otaknya udah baru benar-benar matang ya, ngambil keputusan baru mantap. Bah, kalau sebelumnya mah mereka masih emosionalnya gede. Emosionalnya masih gede gitu ya. Nah, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Boleh langsung kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ya? Oke, nah kita balik lagi yuk, kita berlatih yuk, berlatih. Yang penting kalau belajar seperti ini berlatih ya, berlatih ya. Oke, nah ini contohnya tadi sudah. Ya Bu Kris mau ngomong? Enggak. Dri mau tanya, barangkali ada yang mau tanya. Oke. Oke, baik. Nah kalau begitu kita coba latihan. Ada nggak di sini yang masih punya anak usia 4 tahun? Ada? Ada tuh, Miss Ida. Miss Ida, usianya 3 tahun ya, di bawah 4 tahun ya. Nah, kira-kira kalau anak umur 4 tahun, terus dia merusak mainan temennya, ngomongnya gimana ke anaknya? Dinasehati, Bu. Hah? Dinasehati, Kenapa? diberitahu. Oke, kalau kita pakai pola FABC, mana yang perlu kita mainkan? Kita latihan ya. Aku buka lagi slide-nya supaya bisa dilihat ya. Nah, anak 4 tahun merusak mainan. Kira-kira mana yang kita bisa gunakan? Mau coba? Nggak apa-apa, nggak usah pakai teori, Miss Ida. Nah, kalau 4 tahun yang mana? Mainnya yang mana 4 tahun? Tadi kita lihat. Kalau dari pribadi sih mungkin lebih ke masih 1-2 sih, Bu. Betul. Jadi 4 tahun, atas jangan sentuh dulu, nggak disentuh dulu nggak apa-apa. Kalau atas mau disentuh, kasih pilihan bebas. Ya, jadi yang 1 dan 2. Nah, kira-kira kalau Kak Ida gimana nih ngomongnya? Feedback sama advice-nya, monggo, silakan. Pura-pura saya anaknya 4 tahun, ngerusak mainannya Bu Kris. Gimana? Ya, kita belajar ya. Dek, jangan dirusakin ya mainannya. Gitu sih, Bu. Oh, jangan dirusakin mainannya. Oke. Itu udah rusak ini sebenarnya. Udah rusak ceritanya. Dia nggak boleh dirusakin, nanti minta maaf sama ibu kalau misalkan udah ngerusakin gitu. Oke. Minta maaf ya kan? Minta maaf itu udah mulai masuk ke advice. Pertama, anak kasih feedback dulu, perbuatannya gimana? Mana Ibu? Iya makanya kita belajar kan ya, berlatih ya. Jadi pertama kalau udah pakai teori jadi susah, Bu. Iya. Jadi mungkin gini, Dek, rusak tuh, nggak bisa dipakai deh. Itu kali ya. Sama perbuatannya. Itu perbuatannya gimana? Kita perlu kasih feedback, karena disitulah anak belajar. Ayo, Miss Ida. Dek,
Yuk kita betulin mainannya gitu gimana, kalau gitu gimana tuh Bu? Itu masuk ke advis, Oh, masih ya. masuk. Nah, ya, nah kita perlu belajar supaya polanya kita coba belajar gunakan, ya. Nah, karena gini, pada saat anak melakukan kesalahan, dia kalau kita bisa langsung bilang, wah mainannya rusak tuh, ayo kita perbaiki, dia nggak mendapatkan judgement di dalam dirinya bahwa merusak mainan itu salah. Pertama, kita harus ngomong dulu, Dek, mainan itu buat dimainin, jangan dirusak. Tuh, adik tadi mainnya bantingnya terlalu keras, makanya mainannya rusak. Jadi fakta dulu dipaparkan. Jadi dia tahu bahwa main nggak boleh banting keras-keras. Kalau main, jangan dikeras-keras ya, nanti mainannya rusak, gitu dulu. Ya, setelah itu, nah sekarang udah rusak, ayo kita perbaiki bareng-bareng, itu masuk ke advis. Nah, tapi bagian pertama, dia perlu tahu dulu faktanya. Oh, kalau aku ini mainan rusak karena saya mainnya terlalu keras. Gitu. Itu feedback. Ya. Nah, kalau kita langsung buru-buru ke advis, ya, itu situasional ya. Namun alangkah baiknya kalau dalam konteks ini dia perlu tahu bahwa apa yang dia lakukan ada something wrong. Sesuatu yang salah nih sehingga mainan rusak. Kalau mainnya benar kan nggak rusak, gitu ya. Oke. Baru kita beranjak ke advis ya. Nah, ini memang kalau keseharian kok ribet. Nah, kalau kita memang mau memberdayakan anak kita, ya kita perlu belajar polanya. Ya. Nah, terus yang kalau ini nih, yang anak usia 13 tahun ada nggak Bapak Ibu di sini? Cowok, anak ada nggak punya anak usia 13 tahun di sini? Saya. Siapa itu? Oh, oke, Bu Kris. Nah, ini ceritanya nih ya, situasinya adalah anak usia cowok 13 tahun ketahuan merokok. Dan orang tuanya nggak suka, nggak setuju. Nah, gimana ngomongnya? Ngomongnya gimana ya? Duluan ya. Nah, itu kan orang tua kalau misalkan disuruh ngomong suka kagok kan? Kalau nggak pakai pola kan? That's why kita perlu belajar gimana pola komunikasi. Ini emang banyak sekali yang menghadapi situasi itu. Kalau begini saya nggak tahu Bu, mesti ngomongnya gimana. Nanti kalau udah remaja takut saya salah ngomong Bu, gimana? Ya, jadi kalau kita gunakan pola ini akan sangat membantu. Anak usia 13 tahun ketahuan merokok, gimana ngomongnya? Waduh, kamu merokok. Kira-kira menurutmu rokok itu apa sih benefitnya merokok? Gitu dah. Mulai dari feedback dulu, Bu. Coba, pasti jadi mudah. Coba mulai dari feedback dulu, kira-kira ngomongnya Mulai dari gimana? feedback ya. Kasih feedback dulu perbuatan. Kamu merokok. Merokok itu tidak baik loh untuk kesehatan. Salah ya, udah advis lagi ya, udah advis lagi nih. Salah ya. Oh, belum. Advis itu sesuatu yang mau dikerjakan, belum. Itu baru fakta. Okay. Betul. Itu udah betul. Ya, tidak baik untuk kesehatan. Bisa batuk. Terus advis ya. Sebaiknya menurut Mama, kamu tidak merokok. Merokok itu bisa membuat batuk, sakit paru-paru, bahkan kanker. Oke. Terus kalau yang belajar? Belajar. Nah, menurutmu kalau merokok itu apa yang kamu dapatkan dari merokok? Apa kamu merasa lebih tenang atau bagaimana gitu kan? Mungkin dia jawab ya Bu ya. Bisa begitu. Bagus Bu Kris, bisa pelajarannya bisa coba gali dari situ, yaitu mencari apa sih gain-nya yang dia cari dari merokok, karena gain itu bisa disubstitusi, bisa diganti. Terus mungkin dia jawab, wah kan enak mah kalau belajar itu jadinya tenang, mungkin gitu ya, relax, mungkin bisa jawab begitu ya. Nah, kita bisa pintar-pintarnya, emang kalau mau tenang dan relax hanya dengan cara merokok?
Nah, itu Nah, mereka gitu. mulai mematahkan ya apa yang ada di pikiran mereka. Jadi nggak usah berkelahi, nggak Iya. usah ribut, pakai kata-kata gitu ya. Nah, oke. Mm-mm. Emang cari tenang hanya bisa dari merokok? Enggak sih, Ma. Menurutmu bisa dari apa lagi? Masuk lagi, gitu kan? Iya. Lalu Nah, mungkin baru ada terakhir juga ada jawaban. coaching. Ada jawaban nggak? Aku ikut-ikutan temen sih, Mah. Oke. Ya, jadi kita jawabnya, menurutmu ikut-ikutan itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Menurutmu ini positif atau negatif? Betul, betul. Suruh belajar dari situ. Emang kalau temenmu bolos, kamu ikut juga? Gitu ya. Jadi dengan gali belajarnya dari situ, baru kita coaching. Jadi menurutmu ke depannya perlu gimana, Nak? Supaya kamu bisa jadi anak yang sehat dan tetap bisa konsentrasi belajar, tetap semangat. Gitu. Iya. Oke, Bu Kris keren. Aduh, lulus nih ya. Ayo coba yang lain. Lulus lah. Gimana kalau pakai pola ini untuk komunikasi menurut Bapak Ibu? Iya. Memudahkan? Bagus sih. Saya rasa memudahkan, kadang-kadang tuh bingung ya memulai ngomong, khususnya dengan remaja ya. Memulai Remaja. ngomongnya bingung. Ya. Kalau ngomong langsung, kok itu nggak benar gini-gini, udah langsung pakai balasan cemberut ya, nggak mau ngobrol lagi, udah deh. Betul, nggak mau ngomong lagi kan lama-lama mereka kan? Ngomong lagi, iya. Kalau kita terlalu banyak bermain di 1 dan 2 untuk anak remaja, lama-lama mereka semakin jauh. Karena mereka merasa tidak dilibatkan. Untuk anak usia remaja mulai belajar B dan C. Ya, kalau kita mau Zoom, nanti kita akan Zoom ya. Ini yang Advis ini saya sebut mentoring, nanti kita Zoom. Yang asking ini kita sebut dengan coaching, ya. Kita untuk yang ini untuk yang ke depan, ini untuk yang menasehati yang ke belakang. Nah, kita nggak pakai yang 1 dan 3, malah nggak apa-apa. Tapi kita perlu bermain di 2 dan 4. Jadi situasional, kita lihat. Perlu nggak 1? Oke, dia perlu tahu dia salah. Kalau muncul kata perasaan seperti itu, katakan nomor 1. Tapi kalau soal dalam konteks bukan soal salah dan benar, nggak usah nomor 1, nomor 2. Langsung. Ya. Kalau misalkan nomor 3, kita bisa mau minta dia belajar sesuatu. Kalau enggak, kita cuma mau tahu perubahan ke depannya seperti apa, pakai yang nomor 4 aja, coaching. Nah, saya Zoom ya. Saya ada Zoom. Kita akan belajar lagi menggunakan pola komunikasi berdaya, pakai model SMILE, ya, SMILE model, untuk bisa komunikasi lebih lanjut terkait tentang yang nomor 4 dan nomor 2. Ya, saya akan kasih lihat dulu yang nomor 2 nanti, yang mentoring, yang kasih advice ya. Polanya pertama kita pakai SMART goal. SMART goal itu dia harus tahu ini soal apa yang dia inginkan. Meaning ini dia perlu tahu adalah tujuannya apa. Nah, anak-anak kita, Bapak Ibu, sangat penting dari sejak dini kita didik mereka perlu tahu alasan untuk setiap perbuatan. Karena kalau enggak, mereka akan gampang sekali hanyut dengan tantangan-tantangan yang ada di luar. Tapi kalau mereka meaning-nya kuat, value-nya kuat, itu akarnya kuat, ya mereka nggak akan gampang hanyut. Misalkan lihat temannya merokok, yang kalau dia value-nya sangat kuat, yang ada di pikiran dia adalah gini, apa sih pentingnya ngerokok? Jadi dia biasa mempertanyakan pentingnya sebuah kegiatan, perbuatan atau sesuatu hal. Artinya apa sih? Mendukung saya apa sih untuk ke depan? Nah, itu kita harus tanamkan di situ adalah meaning, tujuan, ya. Misalkan gini, "Mah, aku mau les lukis," gitu. "Oh, les lukis. Bagus les lukis itu. Kamu tujuannya apa les lukis?" "Oh, karena aku pengen bisa gambar apa sih yang gambar kartun-kartun itu, bisa gambar yang kartun itu loh, manga itu loh, Ma, aku pengen bisa gambar itu. Terus aku suka, aku tuh merasa bakat di situ." Oke, dia punya alasan tentang apa yang dia pilih. Kita melatih anak biar nanti pada saat gede mereka tuh kalau melakukan sesuatu nggak asal nabrak-nabrak, tapi semuanya punya alasan. Gitu ya. Lalu ideation adalah mereka belajar mencari ide, cara, belajar untuk kreatif. Cara mencapai satu tujuan tuh nggak hanya satu cara, tapi ada banyak cara. Bisa dieksplor, ada cara yang gampang, ada cara yang mudah, ada yang baik, ada yang enggak, dan mereka bisa memilih. Ya,
yang baik dan yang lebih mudah tentunya dengan kecerdasan yang ada ya, ideation. Lalu geological action adalah kita bicara tentang apa yang perlu mereka kerjakan. Terakhir adalah bagaimana supaya mereka bisa melakukan itu terus-menerus, nggak cuma mulai sekali dua kali hilang. Itu tujuannya pola komunikasi ini. Yuk kita intip yuk. Ini caranya ketika kita memberikan nasihat. Ya, polanya kita bisa belajari. Kan Bapak Ibu kan dapat ya PDF-nya saya kasihkan ya. Nah, itu nanti coba dilihatin. Kalau mau komunikasi itu begini. Pertama, kalau mau menasihatin anak, kasih tahu anak kondisi ideal yang perlu dia capai itu kayak gimana sih? Ya, sebuah kondisi yang yang patut dia miliki itu apa? Itu dulu. Ya, kondisi yang mau dicapai. Misalkan katanya kamu pengen ini bisa lomba menyanyi misalnya. Ya, supaya kamu bisa menang lomba menyanyi, kira-kira gitu ya. Jadi ada sebuah konteks. Lalu kedua adalah mengajarkan tentang pentingnya mengapa hal ini penting. Misalkan supaya apa tujuannya? Tujuan besarnya dia tahu. Ketiga, memaparkan pada mereka cara-cara. Orang tua ngajarin. Ini kan konteksnya mentoring, kasih advice. Orang tua kasih tahu cara-cara mencapainya. Keempat, kasih tahu tindakan nyata yang perlu dia kerjakan. Langkah 1 apa, langkah 2 apa. Kalau memberikan nasihat itu sedetail itu. Terakhir, ajarkan supaya dia bisa monitor dan dia bisa tetap semangat melakukannya. Kita pakai contoh ya supaya tahu. Contohnya gini. Ada anak umur 9 tahun, kenapa selalu pakai usia? Karena beda usia, beda caranya tentu ya. Nah, ada anak usia 9 tahun marah sama temannya, mencubit sahabatnya di sekolah, jadi berantem ceritanya. Dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau minta maaf. Pokoknya gengsi. Pulang nangis, merasa hilang temannya hilang, suruh minta maaf. Nah, udah kalau memang salah minta maaf, nah, nggak mau. Nah, gimana cara ngomongnya? Kita memberi nasihat kan? Ya. Nah, kalau seseorang melakukan kesalahan, ya dia perlu minta maaf. Karena minta maaf itu perbuatan yang sportif, perbuatan yang baik. Ya, itu satu dulu, konteks dulu ya, konteksnya dulu, kondisi yang idealnya tuh kayak gimana. Kedua, kasih tahu maknanya. Karena apa? Karena alasan anak yang gengsi, karena merasa itu dia kalah kan kalau dia minta maaf duluan kan? Nah, kita kasih tahu, meminta maaf itu bukan hal yang memalukan loh, nak. Justru sebaliknya itu perbuatan yang terpuji. Justru kalau tahu salah nggak mau minta maaf, itu baru malu harusnya. Ya udah tahu salah nggak mau minta maaf gitu kan. Kita ngomongnya santai aja gitu. Terus kemudian masuk lagi. Gini nak, mungkin kamu merasa malu kalau misalkan dilihat teman lain. Kalau gitu kamu bisa datangin teman kamu pas dia sendirian, lalu kamu minta maaf. Jadi kasih ide. Harus gimana supaya nggak malu. Ya, itu caranya ya. Kemudian setelah itu kasih tahu. Nah, kamu tunjukin kamu benar-benar menyesal sudah mencubit dia. Kamu minta maaf sama kasih satu buku cerita kamu ke teman kamu. Teman kamu kan suka baca. Kasih dia satu buku cerita, minta maaf, tunjukkan penyesalan kamu. Itu yang harus dikerjakan anaknya gitu ya. Kemudian terakhir lagi, nah kamu minta maaf sama janji sama teman kamu untuk jadi teman baik ke depan. Karena mama yakin kamu anak yang baik dan anak yang baik nggak bermain kasar, cubit-cubit temannya. Ya, gitu caranya. Jadi kan kita nggak kehilangan kata-kata kalau punya pola. Kayak kita mengarang waktu kecil, ingat nggak Bapak Ibu? Ya kan? Ada apa? Ada kalimat utamanya kan kalau kita belajar mengarang dulu kan. Ini juga kita ngomong sama anak-anak, skripnya dipakai, nggak asal. Ada skrip-skrip yang memberdayakan, yang membuat anak kita bertumbuh. Ada skrip-skrip yang membuat mereka terbatas, nggak bertumbuh. Gitu. Dengan apa? Karena tidak diberdayakan. Ya, nah ini contoh polanya ya komunikasi. Bisa kan Bapak Ibu pakai nanti? Ya. Ada contohnya, ada contekannya. Ada contekannya ya. Nanti coba, kira-kira nggak harus persis kayak gini, kan kita berlatih. Tapi komunikasi untuk menasehati anak, itu supaya benar-benar nancap di otak mereka. Kenapa? Karena pola smile ini sesuai dengan namanya neurological level, struktur otak. Ya, jadi kalau kita urut-urutannya dapat, itu nancep banget di anaknya.
termasuk kalau anak istimewa. Nanti kita lihat bahwa pola ini kalau kita pakai dalam bentuk cerita, pakai gambar tapi ya, nah itu tetap akan bisa membantu mereka karena flow-nya dapat. Otak itu nggak bingung, belok sana belok sini, tapi ngalir atas ke bawahnya dapat. Ya, gitu. Nah, ini contoh kalau yang nomor 2 ngasih advice. Ya. Sekarang contoh yang nomor 4. Kalau dibedah gimana? Nah, ini harus anak yang udah gede. Ina tadi usianya 9 tahun, ini 14 tahun contohnya, karena anaknya udah gede. Kalau anak usia udah gede, kita banyak intervensi, mereka nggak senang, mereka gerah. Ya, ini mama capek banget sih teman-temannya aku, gitu kan ya. Tapi kalau kita ngomongnya cuma nanya, ya, nanya dengan santai, ya, dia nggak akan merasa terpojok karena kita nanya. Nanyanya itu dengan nada yang tenang, ya, jangan seperti nada interogasi gitu. Misalkan contoh case ini, anak 14 tahun, kita nanya gini, oke, mama dengar kamu tadi dia barusan cerita, oh aku berantem sama dia mah gitu, udah deh, nggak temenan lagi deh gitu. Oke, mama dengar kamu kok kayaknya agak sedih atau gimana gitu ya. Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan terjadi dengan temanmu? Ya, aku sebenarnya sih nggak pengen sih mah kehilangan teman, apalagi kita udah berteman dari kecil misalnya gitu kan, anak 14 tahun kan ngomongnya udah wah gitu ya. Oke, kenapa itu penting nggak kehilangan teman dan bisa tetap berteman sama dia? Ya, dia akan cerita kan? Ya itulah kan kita kan sebenarnya ya banyak lewati banyak hal bareng-bareng ya mah gitu ya, dari kecil kita temenan ini masa cuma gara-gara begini gitu, apalagi cuma gara-gara cowok misalnya gitu kan jadi berantem gitu. Oke, nah gimana dong caranya supaya kamu bisa berteman lagi? Itu nomor 3. Bagaimana kamu akan mencapai goal ini? Jadi pertanyaannya pada bagaimananya. Gimana dong kamu bisa baikan lagi sama dia? Sedikit mirip tapi berbeda ya. Yang satu baru cara, baru ide, yang satu benar-benar akan dikerjakannya gimana. Lebih spesifik. Lalu kita masuk ke tindakan. Jadi kamu misalkan dia bilang bagaimana dong caranya? Ya mungkin aku perlu teks dia deh, aku say sorry. Nggak mau ngomong langsung ama. Teks dulu, teks. Oke, kamu WA dia dulu gitu ya. That's okay. Nah, terus tindakan nyatanya apa yang perlu kamu kerjakan? Ya aku WA dia. Aku say sorry, aku bilang sama dia, aku menyesal dan ya mungkin kita bisa friend lagi gitu. Oke, kalau gitu supaya gimana nih supaya ini nggak cuma ide sesaat, kamu benar-benar bisa ngerjain sampai nanti. Ya udah deh mah aku kerjain sekarang, misalnya kayak gitu. Ya, jadi kita pakai nanya, enggak nasehatin, enggak yang kita kepo-kepoin, just hadir untuk anak kita, dengerin dia, terus nanya pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi otak dia, buat dia yang berpikir, dia yang cari solusi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan, yang menggerakkan mereka. Ini juga dari Smile ini sesuai dengan struktur neurological level berpikir otak kita. Gitu ya. Nah, mereka akhirnya akan apa? Mereka akan, oh ya, seperti ini flow-nya. Dapatnya tentu bukan di mulutnya, tapi di rasanya yang dia feel. Kok klik ya, gitu, kira-kira ya. Nah, oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sejauh ini sebelum kita bicara bagaimana ngobrol dengan anak istimewa dengan pakai gambar dan cerita? Mungkin pertanyaan sedikit, Bu Fiona. Silakan, Bu Kris. Kalau dengan remaja itu kita mau ngomongin yang udah pasnya cukup lama gitu, karena sekarang nih baru tahu triknya ya, bagaimana tipsnya. Gimana tuh Bu? Masih bisa diberlakukan nggak? Misalnya udah ya 2 bulan, 3 bulan yang lalu misalnya. Oke. Membahas lagi gitu. Ya, kita anes aja. Misalkan gini, nah, Mama tiba-tiba kepikiran kejadian 2 bulan yang lalu, kamu masih ingat nggak? Nah, ini sorry nih, Mama bukan yang ngorek-ngorek cerita lama ya. Mama rasa mungkin kita perlu discuss sedikit, ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari kejadian ini. Gitu, Bu. Oke. Jadi anak juga lebih respect karena mereka merasa kita tuh honest, mau mengkoneksikannya seperti itu. Iya. Ya, kalau enggak kita akan mengungkit-ungkit. Ya, jadi tetap pola ini bisa diberlakukan
bukan ya, Bisa. mungkin cara memulainya saja. Ya, nah karena kita bilang mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari, kita bisa langsung main 3-4 kalau anaknya udah usia gede kan, 13 tahunan kan. Ya. Nah, sebenarnya Mama belajar, bisa mulai dari kita dulu. Dari kejadian itu kayaknya Mama belajar sesuatu deh, Nak. Yang Mama pelajari adalah ini. Kalau kamu apa yang kamu pelajari dari kejadian ini? Ada nggak sesuatu lesson yang kamu bisa dapatkan? Ya. Nah, baru tanyain ke depannya gimana gitu ya, karena kan yang penting masa depan, masa lalu kan hanya untuk pelajaran, gitu ya. Iya. Oke, good. Ya, tips yang bagus gitu. Oke, baik. Ya. Baik. Nah, terima kasih Bu Kris. Nah, sekarang kita lihat komunikasi berdaya dengan anak istimewa dengan menggunakan gambar dan cerita. Oke. Ya. Nah, gini, Bapak Ibu. Saya sampai konsultasi gitu ya sama teman saya yang juga memang dia pakar main terapi dan juga dia memang pakar untuk menghandle anak-anak istimewa gitu ya. Kita diskusi cukup lama gitu ya, dan ternyata memang confirm bahwa untuk anak-anak istimewa pun mereka tetap walaupun tidak memberikan atensi ya, tapi mereka tetap kalau menggunakan bahasa bawah sadar itu masuk ke dalam diri mereka. Ya, jadi ketika bahasa bawah sadar kita itu apa sih? Simbol dan cerita. Makanya sangat efektif sekali adalah ketika kita gunakan gambar. Ya, gambar dan cerita. Ketika dipadukan ini jadi tools yang luar biasa. Polanya sama, pakai smile, tapi kita tetap pakai gambar supaya untuk mendukung ceritanya. Ya, oke, saya langsung kasih lihat aja sebentar ini. Maaf ya. Sorry, saya stop dulu ya screen saya. Saya share lagi. Tadi agak-agak keluar gitu. Oke. Nggak mau jalan ya? Oke, mau ya. Nah, kita lihat. Caranya gampang. Yang penting Bapak Ibunya harus relax. Makanya nanti kita ada waktu kayaknya buat coaching ya. Harus relax Bapak Ibunya, santai. Karena nggak mungkin kita cerita dengan tegang, dengan nada yang nggak asik bisa masuk. Kita perlu cerita dengan nyaman, nada yang asik gitu ya. Anak walaupun dia kesannya tidak memperhatikan, dia ngapain gitu ya. Tapi ingat, itu tetap masuk. Sama seperti ketika kita mendongeng sebelum tidur. Efeknya nggak lihat langsung kan? Tapi itu adalah tools bangun karakter yang luar biasa. Ketika nanti usia 18 tahun dia mau ngapain gitu ya, bawah sadarnya akan ngingatin tentang cerita moral of the story-nya, nilai-nilai yang dia dapat dari cerita di masa kecilnya, dongeng sebelum tidurnya itu akan menolong dia. Ya, kita lihat. Kalau kita mau komunikasi dengan anak istimewa kita, gimana pakai pola ini? Pertama kita perlu pilih tema karakter. Kita mau ngomong apa? Ini konteksnya membangun karakter ya, membangun karakter positif anak ya. Karena kan kita kalau mau komunikasi kadang bingung mau ngomong apa sama anak ya gitu. Masa ngomongnya cuma udah makan belum gitu. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Cari tema ya, pilih tema karakter yang mau kita bahas, ceritanya mau apa, storytellingnya. Lalu cari waktu dan tempat yang nyaman. Suasana harus mendukung. Penting sekali karena membangun dari sisi relaksasinya. Kemudian kita ajak anak melihat gambar, makanya Bapak Ibu nanti koleksi gambar yang bagus-bagus. Nanti saya kasih contohnya ya, bisa digunting dari majalah ya, bisa di-print dari Google gitu ya. Melihat gambar sambil bercerita. Ceritanya juga pakai pola yang memberdayakan. Gunakan pola smile. Nah, kalau sama anak istimewa ceritanya nggak boleh panjang kayak tadi. Ceritanya harus pendek-pendek aja, pakai kata kunci aja dan sering diulang. Ya, menggunakan kata-kata sederhana, jangan yang rumit-rumit dan positif, penting. Ya, misalkan kita jangan bilang jangan menunda-nunda. Nah, gunakan tepat waktu, misalnya. Ya, karena kalau yang negatif itu negasi, otak kita nggak bisa proses negasi. Jadi selalu gunakan kata-kata harus yang positif ya. Koneksikan, ini yang penting sekali Bapak Ibu, mengkoneksikan kata kunci yang mau kita latih dengan diri anak. Makanya namanya harus disebut, kondisi harus dimasukkan ke dalam diri dia. Jadi dia adalah seolah-olah tokoh ceritanya. Itu penting sekali.
ya, untuk menghidupkan ceritanya. Nah, kemudian cerita dapat diulang beberapa kali. Misalkan hari ini udah cerita, besok cerita lagi. Kenapa? Bawah sadar belajar melalui repetisi. Nah, dongeng sebelum tidur kan berulang-ulang kan? Iya. Nah, ya, itu masuk ke bawah sadarnya. Ceritanya dapat berkali-kali, ya, repetisi akan menguatkan. Ingat bahwa bahasa pikiran sadar bahwa kita adalah simbol dan metafora, itu juga berlaku untuk anak-anak istimewa kita. Oke. Kita pakai tema, tadi kan bilang kan pilih tema. Nah, kita lihat tema. Ya, kita juga pengen anak-anak istimewa kita nanti tetap bisa sukses di masa depan, ya kan? Mereka bisa berada di kondisi terbaik yang bisa mereka raih, tentunya itu harapannya kan. Ya. Jadi coba kita lihat apa sih hal-hal yang bisa membuat anak sukses, ya. Ternyata ada 10 karakter yang bisa membantu anak kita untuk lebih sukses. 1, memiliki rasa ingin tahu, curiosity yang besar. Karena kalau orang nggak punya rasa ingin tahu, ya mereka akan stuck begini-begini aja, nggak mau belajar hal baru, ya kan? Nah, kemudian kemampuan sosial. Nah, itu memang cukup challenge, tapi bukan berarti tidak bisa kan, sesuai dengan batasan-batasan yang mereka miliki kan ya. Oke. Ketiga, daya tahan. Daya tahan di sini kita bicara adalah resilience, ketangguhan. Mereka seberapa tangguh, daya tahan di sini bukan daya tahan fisik, tapi ketangguhan secara mental ya. Misalkan dijelek-jelekin bisa tetap senyum, terima kasih feedbacknya, tapi nggak merasa kebanting gitu loh, nggak gampang dibanting sama orang lain gitu ya, atau sama keadaan. Keempat, penting sekali punya integritas. Integritas itu singkatnya gini, tetap melakukan ataupun tidak melakukan sekalipun tidak ada orang yang melihat. Ya, misalkan lampu merah berhenti, bukan lampu merah berhenti karena nggak ada polisi. Lampu merah berhenti karena memang tanda merah itu artinya kendaraan berhenti dan saya orang yang patuh, maka saya berhenti. Itu integritas. Ya. Terus panjang akal, artinya apa? Kreatif, ya. Cara ini nggak tembus, cari cara lain. Ya, mentok tembok. Jalan nyamping. Jadi selalu bisa cari jalan ya. Ini berlaku untuk semua ya. Terus rendah hati. Rendah hati. Jadi ya enggak, wah aku bisa gini nih, aku bisa nih. Ya, rendah hati, tetap stay grounded ya. Dengan rendah hati orang lebih bisa punya empati. Ya, empati karena dengan orang yang rendah hati dia memandang temannya yang kurang dan sebagainya dengan perspektif yang berbeda, dengan empati artinya apa? Dia bisa merasakan yang orang lain rasakan, dia bisa memahami yang orang lain rasakan, dan dia mau menolong. Nah, namun dia perlu menolong kan nggak boleh juga nolong 100%, dia sendiri nggak, dia jadi korban kan nggak bisa begitu kan? Artinya tahu batasan, maka butuh ketegasan. Ketegasan boleh, yang boleh dan yang tidak. Batasannya ada di mana, itu dia perlu tahu batasan. Ya. Kemudian kreatif, ya kreatif itu cara-caranya. Kalau panjang akal tuh idenya banyak, kreatif itu melakukan dengan cara yang penting sekali adalah punya kepercayaan diri. Nah, ini tema yang kita bisa pilih. Kita juga bahkan bisa bikin kartunya, ya. Kita bisa pilih mau ngobrolin apa sama anak saya hari ini, pilih tema bisa. Yaitu tema 1. Nah, ini ini kayaknya mengawang-ngawang banget ya. Gitu ya, luas banget ya, tenang. Kadang sebagian dari kita nggak suka yang mengawang-awang karena orangnya detail, maka saya udah siapkan contoh tema 2 yang lebih detail ya. Nah, ini lebih detail ini kita bicara lagi adalah tentang attitude dan behavior. Masuk membangun perilaku terkait apa sikap dan perilaku sehari-hari. Nah, ini saya pinjam dari Robert Fulghum. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sebagian sudah dengar. Ini luar biasa sekali. Dia buat buku tentang All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Sebenarnya hal-hal yang fundamental dalam hidup kita itu kita pelajari di awal-awal usia kita. Ya, nah itulah sebabnya kenapa itu adalah masa-masa yang penting sekali dibimbing, didampingi. Golden age-nya kan, masa keemasannya ya. Nah, kita lihat. Jadi kalau menurut Robert Fulghum, 10 karakter ini kalau dimiliki oleh anak, kelak dia akan menjadi orang yang sukses. Ya, punya kepribadian yang baik ketika dewasa. Maka kita perlu latih. Apa itu 10-nya? 1, bisa berbagi.
Ya, anak yang bisa berbagi dari kecil, ketika gede itu akan sangat berbeda dengan anak yang dari kecil tuh nggak mau berbagi. Main mainan sendiri ini punya gue dan sebagainya itu ke bawah gede, ke bawah-bawah ya. Bermain sesuai aturan. Nah, rupanya gedenya tahu aturan ya, nggak jadi orang yang suka melanggar aturan. Dari kecil perlu belajar aturan main. Wah, gimana saya ajarin anak saya ya, apalagi anak saya punya anak istimewa, gimana ngajarin dia bermain sesuai aturan? Bisa, Bapak Ibu. Dengan cerita, dengan perumpamaan, itu masuk semua ke dalam dirinya. Ya, kita lihat ada contoh-contohnya. Jangan melukai, jangan menyakiti orang lain. Baik kata-kata ataupun pakai perasaan ataupun fisik ya, kata-kata ataupun perbuatan. Kembalikan apa yang dipakai pada tempatnya. Jadi tertib. Lalu jangan mengambil yang bukan milik kita. Karena anak kecil kan nggak bermaksud kan, pokoknya dia mau aja. Nah, itu yang perlu kita ajarin. That's why feedback itu penting. Kenapa step 1 itu penting, feedback ya. Ucapkan maaf kalau menyakiti seseorang. Jadi nggak gengsi-gengsi kayak contoh anak yang 14 tahun dan 9 tahun tadi. Ya, kalau tahu salah minta maaf. Lalu termasuk cuci tangan sebelum makan, ya itu bukan hanya sekedar mencuci tangan, tapi apa? Menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, dari kecil dilatih. Kecil aja sebelum makan dia cuci tangan, gede mungkin lebih luas lagi. Dia bisa tahu, oh saya mungkin butuh vitamin ini. Oh saya itu perlu jogging. Oh saya perlu apa? Itu berkembang ya seiring dengan dewasanya. That's why sangat penting mulai dari cuci tangan sebelum makan. Ya. Setelah buang air, silam atau bilas, itu melatih apa, Bapak Ibu? Tanggung jawab. Responsibel. Jadi nanti udah remaja, habis makan cuci piring. Ya, setelah menikah bisa menafkahi keluarganya gitu loh. Jadi ini berkembang. Jangan hanya lihat dari hal kecil aja cuma sekedar udah pipis siram. Enggak, itu nanti ke bawah itu waktu gede ya dari kecil. Jangan lupa minum susu dan makan makanan bergizi. Itu juga bagian dari menjaga kesehatan. Lalu hidup seimbang, bermain sambil belajar. Makanya jangan larang-larang main. Main nggak apa-apa, asal belajar. Kenapa? Karena otak kita selalu mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Ya, jadi jangan hanya dikasih tugas, dikasih hiburan, dikasih reward, gitu ya. Nah, yuk, gimana kalau kita bangun jadi cerita? Nah, ya, pertama-tama soal gambar, Bapak Ibu bisa ini dulu. Contoh ya, contoh. Misalkan yang soal makan makanan sehat, bisa pilih gambarnya yang seperti ini untuk mulai cerita. Ini cari di Google. Gunting dari majalah bisa. Ini yang kalau anaknya udah gede kan secara fisikal mereka melihat ya, yang mencari matchingin ke dirinya ya. Kita pakai gambar anak yang remaja. Ya. Ini ya, nggak harus gambar orang. Misalkan nih, berani meminta maaf kalau salah, menyakiti teman minta maaf. Pakai gambar cerita ini untuk mulai. Nggak harus selalu ini loh, selalu gambar orang, gambar kartun juga boleh. Memang lebih powerful yang mana? Gambar orang. Yang orang. Nah, ya, tapi kalau nggak ketemu, aku cuma punyanya kartun-kartun gini. Dia suka, anak saya suka kartun-kartun gini, boleh nggak? Boleh, ya, boleh ya. Nanti yang penting mengembangkan ceritanya nih ya. Cuci tangan sebelum makan. Ya, simple. Ini kalau cuci tangan sebelum makan ya anak-anak. Ya kalau misalkan mau ajarin dia sekaligus bisa rame-rame sama temennya, bisa antri dan lain-lain, boleh pakai gambaran ini. Gitu ya. Jadi gambar itu ada di mana-mana, tinggal digunting, tinggal dicari, ya. Oke, kita mulai lagi. Nah, kalau aku pakai smile model untuk storytelling, jadi gimana? Perhatikan esensinya, nanti contoh mungkin akan jadi lebih mudah ya. Esensinya adalah pada saat di S-nya, di SMART Goal-nya, harus di-highlight dulu tema dan topik cerita. Ceritakan, gambarkan, lukiskan apa yang tampak dari gambar. Itu dulu, step 1. Jabarkan apa yang tampak dari gambar. Setelah itu tujuannya masukin, kenapa penting. Ingat loh, ini yang menghidupkan sebuah tindakan, rohnya ada di sini. Meaning itu harus dikasih. Itu penting banget buat anak kita. Mereka belajar jadi orang yang, oh kalau melakukan sesuatu, ada motivasi, menumbuhkan motivasi. Ya. Harus ada ide cara, bahwa mencapai sesuatu itu caranya banyak-banyak jalan ke Roma. Pilih yang paling tepat untuk dia. Lalu kemudian L-nya, koneksikan cerita dengan diri atau keadaan anak. Jadi kita mulai linkkan, ada hubungannya. Ya, apa yang perlu dia lakukan. Terakhir, bagaimana agar dia bisa melakukan dengan lebih baik atau memberikan motivasi agar dia mau terus melakukan. Itu aja.
Jadi singkat aja, kalimatnya boleh 5 aja gitu. Bahkan kalau untuk bercerita itu. Ingat nggak, jangan usah panjang-panjang kalau sama anak istimewa. Contoh ya. Nih. Melatih kemampuan sosial, biasakan berbagi. Kalau nggak pakai cerita, kita ngomongnya gimana sama anak-anak? Repot kan? Mulai dari mana, ceritanya apa saja, bagaimana yakin dia nangkep kalau dia nggak mau perhatikan, nggak mau fokus. Nah, jadi walaupun mereka kesannya tidak memberikan atensi anak-anak istimewa kita, tapi ingat, semua cerita bypass bawah sadar mereka. Untuk itu, semangat untuk tetap melakukan, ya Bapak Ibu. Nah, ini. Mau melatih karakter kemampuan sosial, mau melatih perilaku dan sikap, biasakan berbagi. Udah, pakai gambar satu ini. Sini nak, yuk mami cerita yuk, atau ibu cerita yuk gitu ya. Nah ini ayah Pasa dari tadi ibu terus nih gitu ya. Ayah deh. Ini ayah. Sini ayah cerita gitu ya. Misalkan nama anaknya Roni gitu. Nama anaknya ayah Pasa siapa ayah? Pasha, ya iya ya. Tapi kan misalkan ada kuis kan, ya gitu. Ayah Pasa memiliki 4 anak gitu loh. Mina, Mini gitu ya. Mini gitu ya. Siapakah anak keempat? Nah itu ada cerita. Oke ya. Nah, kita suruh anaknya lihat gambar. Ya, nak lihat nak. Ya, Pasha lihat nih. Ayah mau cerita nih. Lihat gambarnya. Usianya berapa Pasha sekarang ya? 10 kayaknya ya. 9-10 ya? 9-10. Oke, ya. 13. Ya. Hah? 13. Oh, 13 tahun. 13 tahun, ya. Nah, ya. Oke. Maunya kecil aja, Pasha. Nah, ini cerita tentang berbagi. Gini, Bapak Ibu. Kalau mau cerita yang membuat kita trans, membuat kita benar-benar menembus bawah sadar banget, gunakan nada yang menghipnotis. Gunakan kata-kata dan nada cerita yang asik dan menghipnotis. Ayo nanti dilatih ya. Caranya gimana sih cerita menghipnotis nih? Contohnya gini. Nah, ini cerita tentang berbagi. Coba kamu lihat gambarnya. Nah, ini si Andi ini yang lagi duduk ini, dia haus setelah main bola. Ya, lalu datang temannya Budi. Kasih minum untuk Andi nih. Nah, Budi ini anak yang baik. Dia suka menolong temannya. Nih, lihat. Dia nggak minum sendiri, tapi dia berbagi air minum dengan temannya. Dia lihat temannya haus, dia kasih minum. Koneksikan sama dirinya. Pasha juga anak yang baik. Ya. Pasha juga bisa sharing makanan, mainan sama temannya. Bisa berbagi. Ya. Anak yang baik dan suka berbagi, disayang sama teman-temannya. Udah. Dapat ceritanya, flow-nya. Masuk dengan flow cerita, dikoneksikan sama dirinya, dia bisa jadi tokoh dari ceritanya. Ada cerita-cerita yang bahkan kita udah bisa menokohkan dia dari awal. Tapi kalau untuk konteks gambar seperti ini, sebaiknya sambungnya di tengah, di logical action. Dapat dipahami kira-kira caranya? Ya. Gampang kan ya? Jadi gunakan pola seperti ini. Awalnya kasih gambaran konteks, lalu sambung. Sambung. Besoknya nanti cerita, Pasha masih ingat gak cerita ayah kemarin? Nah, ini ceritanya tentang apa? Ulangi lagi. Ya, intinya sama, kata-katanya nggak harus persis sama, nggak harus diketik dulu kata-katanya, skripnya sama, nggak usah. Yang penting pokok ceritanya sama. Ya, pertama adalah cerita ini tentang berbagi. Anak yang baik suka menolong. Yang ketiga adalah gambarkan di sini, gambarnya konteksnya dia sedang berbagi air minum sama temennya. Contoh kan cara kan, ide kan banyak kan. Nah, kamu juga anak yang baik, intinya kamu juga anak yang baik, kamu juga bisa seperti itu. Kenapa? Kalau biar semangat kan, anak yang baik banyak temennya loh, disayang sama temennya. Udah. Dia akan bawah sadarnya nangkap tuh karena bentuknya cerita. Nah, lain kali ketika dia lihat orang apa gitu, dia otomatis gitu. Oh iya, berbagi minum, berbagi makan, punya kue 2 sharing, mau berbagi. Ya. Nah, itu caranya ya. Dilakukan berulang-ulang. Satu contoh lagi. Nah, masih melatih kemampuan sosial,
tapi bermain sesuai aturan. Kadang kita pikir, gimana ya ngajarin dia bermain sesuai aturan gitu kan ya. Coba kita lihat ya, bagaimana ngajarinnya bermain sesuai aturan. Pakai cerita nih contohnya, anak-anak sedang bermain bola. Ini saya ngambil gambar-gambarnya dari ICC. Gambar-gambar dari ICC ada 4 anak sedang nah, ini ada yang bocor, ada yang bocor. Dek, di sini Dek, tungguin rapi Dek. Boleh tolong diinin dulu, Kak Ida, ditutup dulu suaranya ya. Nah ini, ini. Sini nak, sini nak, Mama mau cerita. Nah gitu ya. Tahu nggak nak? Kasih lihat gambar ini ya, nih gambar nih 4 teman-temannya nih, ini anak lagi main bola ya nak. Tahu nggak sih nak? Setiap permainan ada aturan bermainnya. Ya, main misalkan dia suka yang dia tahu main bulu tangkis misalnya ya, main bulu tangkis ada aturan bulu tangkis, main sepak bola ada aturan sepak bola. Kalau kita main sepak bola berarti ikut aturan main sepak bola nih kayak anak-anak di gambar ini. Ya, semua orang itu kalau ikut main perlu ikut aturannya supaya mainnya rapi, tertib, teratur, ya. Nah, untuk itu kalau mau main sepak bola perlu tahu dulu mainnya gimana. Misalkan main sepak bola berarti nendang-nendangnya pakai kaki, bukan pukul-pukul pakai tangan gitu kan ya, yang simpel kan? Nah ini nih, langsung koneksikan ke dirinya. Roni juga anak yang baik kalau main patuh dengan aturan ya kan nak? Roni bisa ikut semua aturan main dengan baik ya. Makanya kalau Roni mainnya sesuai dengan aturan, teman-teman suka main sama Roni. Kok jadi Andi di belakang ya? Roni ya di bawah ya, tolong dicoret ya. Nah, teman-teman suka main sama Roni. Udah. Cerita. Nanti besok-besoknya lihat lagi misalnya sini. Walaupun ingat sekali lagi dia tampaknya tidak memperhatikan, dia tetap masuk ke bawah sadarnya. Ya. Nah, biasanya mereka cuma apa? Lihat pakai peripheral vision kan, ekor mata doang kan? Iya. Nah, tapi itu tetap masuk. Ya, yang penting apa? Orang tua mau melakukan secara konsisten dan belajar pola komunikasi yang memberdayakan. Pola komunikasi yang memberdayakan sesuai dengan struktur berpikirnya. Konteks pentingnya, idenya yang perlu dikerjakan supaya bisa dikerjakan dengan baik gimana? Itu aja. Gitu. Ya. Dapat dipahami kira-kira Bapak Ibu? Dapat diikuti dengan baik? Ya. Nah, nanti belajar ini ya, belajar untuk membuat cerita sendiri ya. Gunting gambarnya, ajak anaknya ngobrol gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke yang sesi coaching untuk orang tua, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Mungkin bukan pertanyaan, tapi halo? Iya, Bu Kris. Bukan pertanyaan, tapi ini bagus banget ya. Karena even anak spesial kita tidak mampu berkomunikasi atau belum mampu berkomunikasi, ini kan kita one way memberikan masukan atau cerita. Simulasi sebenarnya. Dan itu di dalam bawah sadarnya akan masuk gitu ya. Iya. Yang penting temanya tema-tema yang memberdayakan dia juga. Misalkan oke, untuk membangun karakter, bisa pinjam dari tema-tema yang tadi saya share karena itu memang yang dibutuhkan anak kita. Iya. Kadang kita ini kesulitannya misalnya sekarang ini selalu membuat social story yang gambarnya kan setiap anak spesial biasanya memang berdasarkan lebih banyak visual ya, Bu Firma. Ya. Jadi step gambarnya itu terlalu banyak, mungkin kadang orang tua tuh merasa beban karena waduh harus bikin, harus istilahnya harus punya usaha yang lebih. Kalau ini gambar misalnya untuk tadi misalnya rapi-rapi atau main sesuai aturan, itu gambarnya dari step pertama, gambar anak misalnya membawa bola sama temennya terus main bola, terus misalnya anaknya ada yang jatuh misalnya harus bagaimana bantu. Jadi ada step gambar yang istilahnya lebih dari satu sequence gitu. Oh iya. Sequencing gambarnya itu sequencing. Iya. Ini dengan satu kartu saja kita secara oral, artinya kita secara ekspresif ya menyampaikan
anak itu sebenarnya sudah sangat-sangat membantu perkembangan mental dan pengetahuan anak-anak kita gitu ya Bu Fiona ya. Ya, mempermudahkan karena cuma satu gambar aja dan kita bisa ngambil dari majalah, tinggal di print dari Google ya sesuai dengan tema yang kita cari gitu. Iya. Iya, betul sekali. Oke, teman-teman ada yang mau tanya nggak nih? Monggo kalau ada yang mau ditanya silakan. Ada yang mau ditanya? Saya mungkin ini aja ya. Bu Ani? Ya. Silakan Bu Ani. Selamat pagi Bu. Jadi dari yang tadi saya dengar itu saya merasa hampir sama dengan situational leadership, bagaimana kita menghandle tim kita gitu ya. Ada anak yang masih ada di R1, R2, R3 Betul. Wah, mantap Bu Ani. Sama kita harus directing, kapan kita harus telling, dan akhirnya coaching, delegating. Betul. Ya, karena tim kita juga sama, kedewasaannya beda-beda. Ya, jadi kalau saya kebetulan saya dapat training itu tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi, nah kebetulan tipikal anak saya yang gede itu modelnya lebih ke yang apa? Meningkatkan motivasi sama bagaimana kita coaching dia itu. Yes, main atas. Ya, dia memang senangnya di situ. Kebetulan baru tadi malam tuh dia datang, Ibu, tadi aku dimarahin karena aku berisik. Ya, kebetulan saya memang posisinya lagi santai sambil tiduran karena mau tidur sih sebenarnya. Ya saya tanya, saya memang banyak bertanya seperti tadi. Mama, kenapa kamu tadi ngapain gitu? Iya. Kok jadi begitu? Terus dia cerita. Terus, nah menurutmu ya gimana? Yes. Ya kayak gitu. Dan akhirnya, iya dia tahu. Oh ya, aku kalau begitu tuh sekarang saya juga balik tanya, kalau kamu kayak kamu lagi manggil-manggil itu, kira-kira bapakmu marah nggak sih? Kalau kamu manggil-manggil kamu begitu, tapi kamu nggak respon gitu, tapi bapakmu nggak respon, kamu kesel nggak? Iya sih. Gitu. Jadi buat dia berpikir. Ya itu bagus Bu Ani. Ya, jadi akhirnya kita menyimpulkan, terus akhirnya, tapi aku jadi pengen menangis. Nangis aja, ekspresikan. Nggak apa-apa, kamu boleh menangis, karena dia kan merasa kecewa dia telah melakukan sesuatu yang tidak benar gitu ya. Kalau gitu masuk dengan poin 3. Nah, apa yang kamu pelajari dari kejadian ini? Intinya kita mengajak dia belajar mengambil hikmah. Kalau hikmah sudah diambil, ada acceptance di situ pasti Bu, dan kemudian dia bisa move on dengan baik, hatinya lebih lega. Apa yang kamu pelajari? Iya, lain kali nggak boleh berisik, misalnya kan? Lain kali nggak boleh berisik kalau malam terutama. Oke. Jadi kalau nggak boleh berisik, gimana ke depannya? Gitu ya, langsung jadi lalu kita bisa kasih apresiasi. Ya memang itu lebih enak sih ketika kita ngomong seperti itu ya. Mungkin saya agak beruntung karena sudah mendapat pelajaran di kantor. Saya cuma mencoba, menurut saya ini bagus juga gitu diterapkan di rumah gitu. Dan ternyata memang cocok ya Bu. Cocok sekali ke anak-anak kita yang istimewa ini. Iya. Dan buat saya itu menghandle mereka itu membuat saya di kantor lebih mudah menghandle orang-orang. Ibu bisa menghadapi apa saja ya kan? Siapa saja benar. Nah, yang nggak ngomong pun kita bisa gitu kan, apalagi dengan yang ngomong yang bisa diajak ngomong. Gitu. Ya. Luar biasa, thank you Ani, thank you sharingnya Bu. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Yes, silakan. Belum ada. Kita masuk ke sesi coaching, ya. Oke, nah belum ada, ya mudah-mudahan belum ada karena penjelasannya sudah cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang bingung-bingung. Ya, jelas kok Bu. Oke, alhamdulillah. Jelas, bagus. Oke, baik. Nah, kita mau masuk ke sesi coaching ya. Sesi coachingnya karena tadi kita bicara soal pakai gambar, sekarang orang tua juga mau saya ajak berlatih pakai gambar. Gambarnya di sini konteksnya apa? Cari inspirasi. Dari gambar yang saya dapat random, ikutin saja intuisinya ya. Itu saya dapat inspirasi apa? Ya, kayak gitu ya, kita juga, tapi kita nggak bawa dalam konteks coaching. Nah, untuk itu saya izin share screen lagi. Tujuannya apa sih sesi coaching ini? Ya, tentu
Harapannya adalah bisa membantu orang tua ya yang punya anak-anak spesial ya kan, memiliki tanggung jawab lebih dibandingkan dengan orang tua lain ya. Biasanya juga secara tidak langsung akibatnya apa? Punya kelelahan fisik lebih. Kadang kelelahan emosi lebih. Betul ya Bapak Ibu? Kita terima saja, accept saja bahwa memang seperti itu kenyataannya. Dengan kita bisa accept, jadi kita bisa membuat strategi yang mempermudah kita ke depan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Ya. Nah, kita sadari bahwa bagaimana sih saya bisa membantu diri saya, mendukung diri saya sendiri, atau saya bisa mendapatkan bantuan dan dukungan dari lingkungan saya, dari keluarga saya, lingkungan saya, ya. Karena kita sadari bahwa butuh support, ya kan? Kita butuh support. Kita bukan ya Superman yang bisa atau Superwoman yang bisa melakukan segala sesuatu sendiri, gitu. Makanya ada kata-kata dukungan, ya, bantuan dukungnya. Setidaknya, ya, kita punya diri kita yang selalu mendukung diri sendiri, betul nggak? Sahabat terbaik diri kita ya yang selalu mendukung kita. Nah, ini saya lihat ya, saya studi literaturnya bahwa ternyata untuk para orang tua yang memiliki anak-anak istimewa ya, itu memerlukan beberapa hal ini. Pertama, sangat penting sekali dapat menyalurkan emosi dengan benar. Karena menerima pressure, menerima tantangan emosi yang juga cukup besar dalam kesehariannya. Halo? Ya. Oke, ya suara saya kedengar ya, karena saya lihat gambarnya agak lag ya, takutnya suara saya nggak kedengaran. Oke, jadi perlu menyalurkan emosi dengan benar. Ya, yang kedua adalah belajar menerima dan memberi dukungan atau saling mendukung. Ini luar biasa banget. Ada parent support group ya, keren sekali ini ya, Bu Kristina dan ya Bu Tini, Bu Ida dan Bapak Ibu semua ini luar biasa. Karena kalau kita tahu bahwa kita lihat di luar gitu ya, untuk sesuatu yang membutuhkan hal yang tidak biasanya, sesuatu yang juga spesial, yaitu memang butuh dukungan spesial, saling support group itu sangat membantu. Karena merasa tidak sendiri, merasa saling menguatkan ya. Lalu perlu lebih sabar, ini buat ya, saya salah ketik, buat hidup lebih teratur, jadi ada sebuah pola keteraturan yang perlu dibangun, membangun kebiasaan rutin, ya, yang perlu dibangun, behavior rutin yang perlu dibangun untuk bisa mensupport ya. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup. Kenapa harus istirahat yang cukup? Kita ingat bahwa saya sekalian sharing sama Bapak Ibu, orang bilang kalau kita lagi butuh mood yang baik, emosi yang positif, peak performance yang baik, ada 4 hal yang harus kita hindari. Ya, disingkat dengan HALT. HALT. Saya share screen, saya tulis aja ya. Saya tulis aja. Kenapa sih perlu istirahat yang cukup gitu ya? Nah, ini saya tuliskan di sini ya. Nah, ini yang perlu kita jaga adalah hindari ya, hindari nih. HALT. Ya. Nah, H ini apa di sini? Hungry. Energinya perlu cukup. Jadi makan tepat waktu, jangan ngurusin segala sesuatunya sampai puyeng sendiri, nanti kitanya yang kolaps, kitanya yang tumbang. Ya, makan tepat waktu. Level sugar perlu tepat, ya kan? Jadi energinya full. Ini membuat kalau kenyang, kondisi kenyang itu emosi lebih bagus loh daripada orang lapar loh. Siapa di sini yang kalau marah itu tak jadi emosi jiwa? Ada? Iya, makanya kita sadar kalau begitu jauhkan diri kita dari satu musuh ini, lapar ini, ya. Jaga kalau udah memang perlu, oh ya aduh saya masih sibuk banget nih ngurusin ini, belum sempat makan dulu aja sedikit, ya. Nah, terus kemudian angry and anxious. Kita tahu apa yang kita fokus. Kita udah fokus sama anak kita. Kalau ada hal-hal lain lagi yang bisa bikin kita marah, bikin kita gelisah, sementara jauhin dulu. Misalnya apa? Teman yang suka ngajakin gosip. Ketemu dia, saya kok malah tambah pusing cerita, nggak keruan soal orang lain gitu ya. Aduh gitu ya. Atau misalkan ini ketemu kok marah-marah melulu, aduh jauhin dulu. Pokoknya jauhin hal-hal yang bisa menjatuhkan emosi kita. Jaga.
jaga dulu ya, karena saya perlu ini untuk anak saya, untuk keluarga saya nih. Ya. Kemudian ini merasa lonely, itulah perannya salah satunya grup support ya. Merasa sendirian, nggak ada dukungan, nggak ada yang bantuin. Nah itu yang bisa membuat orang down. Energinya nggak optimal. Kemudian terakhir adalah coba deh kelola kelelahannya. Kelelahan fisik pasti ya, tapi bagaimana memanagenya? Mungkin saya bisa power nap yang cuma 20 menit di siang hari, mericas baterai, colokin baterainya dulu 20 menit, ya, bisa lebih seger sampai malam gitu ya. Nah ini hal ya, jadi yang perlu kita hindari adalah lapar, yang bikin kita marah, gelisah, sedih gitu ya, sepi gitu ya, sama apa capek gitu ya. Nah dengan begitu kita lihat, kita singkat di sini istirahat yang cukup. Terus satu lagi, mungkin ada kondisi personal yang Bapak Ibu butuhkan yang nggak bisa digeneralisasi di sini. Makanya disiapkan satu space, apalagi yang Anda butuhkan nanti isi masing-masing. Ya, nah sekarang tanyakan sama diri sendiri supaya saya bisa mensupport anak spesial saya dengan lebih baik lagi, ya, beings parents yang mungkin dibutuhkan lebih baik lagi. Dari 6 poin ini, mana yang perlu saya tingkatkan? Silakan, saya kasih waktu untuk milih. Bapak Ibu jawab untuk diri sendiri masing-masing ya. Oke, mungkin ada yang bilang, ini istirahat yang cukup nih yang saya butuh nih. Ada yang bilang, lebih sabar nih yang saya butuh gitu ya. Mau di coaching dulu satu topik ya. Ada yang bilang, oh ya soal dukungan. Saya butuh dukungan lebih nih dari pasangan. Tapi kalau dalam konteksnya bukan supaya pasangan bisa mendukung lebih, tapi bagaimana saya bisa mendapatkan dukungan ya. Karena selalu coaching itu adalah tentang diri saya, bukan tentang orang lain. Ya. Lalu atau saya belum bisa menyalurkan emosi dengan benar nih. Makanya dapatnya emosi terus tapi nggak tersalurkan emosinya. Itu juga nggak sehat ya. Sudah pilih masing-masing? Sudah? Ya, coba pengen tahu ini masih follow nggak semua? Coba yang sudah memilih kasih jempol. Ayo di tombol reaksi di bawah. Jempol. Kan ada tombol reaksi di bawah nih, gitu kan? Atau boleh diketikkan di chat juga dong Bu, ketikkan di chat coba boleh nih yang dibutuhkan nih Bu Kris nih udah istirahat yang cukup, yang dibutuhkan me time. Oke, ya boleh sambil diketikin juga yang dibutuhkan apa. Jadi kita nanti saling mensupport ya, kan namanya support group ya. Nah, Bu Tini me time juga. Ayo siapa lagi yang butuh apa? Yuk Bu Hesti apa Bu Hesti, Bu Ani, Bu Shaina, Bu Sonia, panggilan Bu Sonia apa Bu Shaina? Ya, oke. Nah, kalau sudah pilih ya, rata-rata me time ya. Oh ya nggak ada me time-nya, belum ada me time-nya. Bu Hesti me time. Ayah pasang sendiri beda, lebih sabar ya. Oke ya. Oke ya. Nah, kalau kita sudah memilih satu topik ya, ayo kita maju ke sesi coaching. Silakan teman-teman jawab sendiri-sendiri. Kalau ada kertas dan pulpen akan lebih baik ya. Ada kertas dan pulpen akan lebih baik ya. Tulis nih satu hal yang ingin saya tingkatkan. Tulis topiknya. Misalkan, lebih sabar kata Ayah Pasa. Me time. Me time di sini yang paling banyak ngisi di sini me time gitu ya. Yang saya butuhkan saat ini. Nah, lalu kita akan masuk ke sesi coaching. Sesi coaching nanti saya jelaskan dulu bahwa nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat gambar-gambar juga. Kan tadi kita cerita soal gambar, kita juga kenalan sama gambar ya. Ini contoh gambarnya. Nanti saya akan ngajak Bapak Ibu masuk ke website, saya pinjamin linknya. Masuk ke website, pilih gambar secara acak aja, nggak apa-apa karena semua kartunya baik ya. Lalu kita belajar bercerita dengan kartu. Ya. Di sini contoh gambarnya. Kalau mendapat gambar seperti ini, kita lihat ada gambar, ada tulisan. Kita bisa melihat tulisannya aja, abaikan gambarnya. Jadi, confidence, lebih percaya diri. Atau saya abaikan gambarnya, tulisannya, saya hanya lihat gambarnya saja. Ya. Atau saya melihat gambar dan tulisan sekaligus. Itu kalau dapat yang ada tulisan. Kalau dapat yang nggak ada tulisan berarti hanya ada gambar.
Ya. Nah, ini gambar ini itu juga mewakili simbol dan metafora dari bawah sadar kita. Sehingga kita terjembatani, terkoneksi, terhubung untuk cerita. Nah, kartu ini seringkali tidak berbicara secara harfiah. Tidak bercerita apa adanya, misalkan lihat saya naik mobil, oh saya mau naik mobil gitu, enggak. Tapi ini simbol tentang apa? Karena gambar dan cerita itu biasa berupa simbol. Perumpamaan, simbol ya. Nah, waktu nanti sama anak-anak lebih harfiah ya, lebih gambar apa adanya. Nah, seperti itu ya, kita coba yuk. Nanti saya akan menanyakan satu pertanyaan, Bapak Ibu jawab dulu seperti biasa. Lalu nanti saya akan ajak untuk ngambil kartu inspirasi. Saya akan ketikkan linknya di chat room, tinggal diklik ya. Nah, coaching itu singkatnya seperti ini. Sekarang kondisi saya kayak gimana sih? Kondisi sekarang? Apa sih kondisi seperti apa yang saya ingin tuju? Jadi harus ada dulu di kepalanya sendiri. Misalkan contoh me time. Tadi Bu Kris juga bilang me time ya. Bu Tini juga me time. Nah, contoh misalkan Bu Tini bilang, oh kondisi present state me time saya dikit. Ya, bahkan cuma 4 misalnya, bukan 69 lagi contohnya. Cuma 4 misalnya ya Bu Tini ya. Tapi coba yuk kita tanya Bu Tini merasa saat ini me time 1 sampai 10 udah cukup, 1 belum cukup, Bu Tini ada di level berapa? 2. Oke. Nah, baru di level 2. Pengennya Ibu Tini ada di level berapa? Pengennya. Oh, level 6 dulu ya. Bijaksana sekali ya, nggak langsung wah 10 ya. Kita ingat bahwa mendapatkan sesuatu bertahap. Bisa 6 aja Bu, saya udah senang. 6 dulu gitu ya. Oke. Jadi gimana supaya bisa di 6 ini me time-nya ya? Oke. Nah, coba sekarang gambarkan seperti apa sih kondisi yang diinginkan ke depan. Boleh tahu Bu Tini kondisi me time di level 6 yang kayak Bu Tini inginkan itu kayak gimana? Bukan rahasia kan ya? Boleh diomongin di sini? Boleh? Me time yang kayak gimana yang Bu Tini inginkan? Oh, kayaknya agak-agak rahasia ya. Suaranya juga agak kecil ya? Iya, kurang jelas. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu Bu Tini jawab aja untuk diri Ibu di situ dan juga teman-teman semua yang lain. Sekarang gini ya, saya pandu ya, seperti saya tadi nanya ke Bu Tini. Saat ini, untuk kondisi yang Bapak Ibu inginkan, misalkan Ayah Pasya kan lebih sabar. Nah, saat ini sabarnya ada di level berapa? Kalau 1 belum sabar, 10 sangat sabar. Ayah Pasya ada di berapa gitu ya? Terus inginnya, kan tahun ini sekarang udah akhir tahun nih, pengennya nih tahun depan sabarnya mau di berapa, yuk. Mau di level berapa gitu ya. Dapat ya, masing-masing bikin dulu. Aku sekarang ada di level berapa sih, pengennya di level berapa sih gitu ya. Nah, masing-masing buat untuk diri sendiri. Ya, lalu sekarang saya akan mulai bertanya. Kondisi yang kayak diinginkan di level yang ingin dituju tadi itu, kayak Bu Tini ada di level 6, ya. Teman-teman ada di level masing-masing di berapa saja sesuai dengan pilihannya. Kondisi yang diinginkan tuh yang kayak gimana? Coba jawab dulu buat diri sendiri. Saya ingin lebih sabar kayak apa? Gambarkan. Saya ingin me time yang seperti apa? Gambarkan. Ya, silakan digambarkan. Semangat semua ini kayaknya, Bu. Oh, kalau semangat semua ya, bersyukur. Oke, sambil saya nanti kalau sudah ya Bu? Saya agak putus-putus ya suara saya ya? Oke, nggak ada. Ya. Bagus, lancar. Saya menangkapnya yang agak putus-putus. Oke. Ya. Nah, kita ya. Kondisi seperti apa yang saya inginkan? Nah, sudah? Kalau sudah, kita mau bermain sekarang. Tadi kan nanyanya kan jawabnya biasa ya. Nah, aku rasa ini aja deh, coaching biasa dulu, baru buka kartu ya. Nah, pertanyaan yang udah dijawab yang pertama, kok suara saya bergema ya?
Oke, Bu Fiona. Oke, ya. Oke, sudah dijawab pertanyaan pertama? Sudah? Sudah. Oke, sekarang tanyakan lagi ke diri sendiri. Bagaimana ya caranya saya bisa mendapatkan kondisi yang saya inginkan ini? Silakan coba ide-idenya dulu. Ada ide apa aja sih? Buat segala kemungkinan yang terpikirkan. Seandainya tidak ada hambatan, bagaimana caranya? Coba idenya dulu. Nah, nanti baru saya akan ajak main ya di sini ya. Silakan. Sebanyak mungkin idenya. Idenya gimana supaya saya bisa punya me time? Ya, kalau kita tidak mulai berpikir untuk mendapatkannya, seringkali kita memang nggak mendapatkannya karena berpikir pun kita tidak. Apalagi merencanakan untuk mendapatkannya. Ya, nah coaching ini membantu kita untuk berpikir dan merencanakan. Coba deh, pada saat merencanakan, aduh, kayaknya nggak ketemu deh. Coba tanya, pentingnya buat saya apa me time? Kenapa harus tanya seperti itu? Karena kalau penting kita akan cari jalan. Kalau nggak penting kita cari apa? Cari-cari alasan. Ya, coba dulu. Ya, coba dulu. Karena kalau me time penting buat saya, apa nih? Bagaimana nih caranya, strategi? Soalnya apa? Bawah sadar bilang penting loh, makanya cari jalan. Kalau nggak penting ya udah nggak usah kan gitu. Ngapain ngelakuin hal yang nggak penting, ya kan? Atau penting sih tapi ada yang lebih penting. Nah, kalau gitu kadarnya mungkin perlu diatur. Ya, jadi kita kadang menginginkan 10, tapi sekarang belum bisa 10. Sekarang baru bisa 5. Oh, kondisinya sekarang 2, ya nggak apa-apa, lebih bagus 5 daripada 2, kan gitu. Ya, kita perlu belajar fleksibel. Ya, mungkin nggak bisa 100% segala sesuatu kita dapatkan dalam keterbatasan sekarang. Tetapi ada nggak satu kondisi yang lebih baik yang bisa saya upayakan sekarang? Ya, oke. Sudah dapat semuanya? Ada ide-idenya yang muncul? Caranya Bu Evi dapat nggak Bu Evi? Boleh lambaikan tangannya kalau dapat. Bu Eva, maaf Bu Eva. Bu Eva, dapat Bu Eva? Bu Eva, ya Bu? Oh, masih mute. Boleh lambaikan tangannya saja kalau sudah? Oke, baiklah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan proses lagi tapi dengan cara yang berbeda. Kita pakai gambar. Ya, cari inspirasi gambar. Nah, saya akan mengetikkan di sini. Tinggal Bapak Ibu klik, dia akan langsung masuk ke sebuah website. Di website ya Integra, Intuitive Coaching. Di situ nanti ada gambar 77. Tanyakan satu pertanyaan, pilih random aja, karena semua kartunya baik. Pilih random aja, sesuai intuisinya, sesuai hatinya, ketariknya yang mana. Ya. Lalu nanti kita akan merangkai ceritanya sesuai dengan keadaannya, ya, kondisinya. Yuk, pertanyaan yang pertama. Bagaimana kondisi yang saya inginkan? Berarti kalau me time, bagaimana kondisi me time yang saya inginkan? Pilih satu kartu, buka, boleh difoto atau di print screen, supaya nanti bisa dipakai buat cerita. Catat itu nomor berapa, gambarnya apa. Nanti saya kasih lihat karena saya punya gambarnya di sini. Ya, silakan pilih nomor berapa, gambarnya apa. Ya. Nah, kalau kartu-kartu bergambarnya kayak gini. Nah, ya gambar pelangi, matahari, cinta diri, kereta api, itu bisa kita pakai ya. Nah, terus ada, bisa pakai gambar yang ada di buku. Udah, nomor 1, udah? Apa kondisi yang saya inginkan? Sudah pilih gambarnya? Sudah? Bisa nggak? Dapat? Dapat ya semua ya? Udah foto, print screen, boleh? Nah, kalau sudah, ya, kalau sudah, tanyakan pertanyaan yang kedua. Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kondisi ini? Apa yang saya butuhkan? Secara random coba pilih satu kartu. Pilih lagi satu kartu. Catat nomornya atau di foto, print screen, ingat nomornya aja ya. Nanti saya akan bantu perlihatkan buat yang mau sharing. Nah, oke. Sudah? Dapat?
Kalau sudah, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah coba lihat ceritanya. Kalau yang pertama kan kondisi seperti apa sih terkait tentang lebih sabar ini yang saya butuhkan gitu ya. Dapat gambar apa? Coba sekarang dipersepsikan. Ceritanya kayak gimana dari gambar ini? Ya, dibuat ceritanya. Lalu bagaimana supaya saya bisa mendapatkannya? Ada ceritanya lagi dari kartu kedua. Dapat? Buat rangkaian ceritanya. Dapat apa? Dan jangan berhenti di situ karena saya akan challenge. Lalu tindakan nyatanya apa yang perlu dikerjakan dengan inspirasi ini? Ya, ada 3 hal berarti ya. Nanti saya sharingnya ya, tindakan nyatanya apa. Ayo, siapa yang mau coba? Buka mic-nya, lebih bagus lagi buka videonya, kita sharing. Kan ini support group, ya? Ayo. Siapa mau duluan? Silakan. Ayo, silakan. Ayah Pasha sudah mengangkat tangannya. Silakan ya. Ya, silakan. Ayah Pasha. Ayah suaranya belum kedengaran. Masih mute suara itu, masih mute, Pak. Coba di-unmute. Di-unmute dulu. Miss Ida bisa. Oh. Di sini sudah unmute. Iya. Halo, Pak. Suaranya belum keluar ya. Mungkin di speakernya coba di-iniin. Volumenya mungkin. Bisa ya? Ya, silakan Pak. Nggak ada suaranya ya? Oke, ketikkan aja kalau gitu ya, Ayah Pasha. Ketikkan aja di chat room. Kondisi yang ada digambarkannya seperti apa, dapat kartu apa. Nanti saya akan kasih lihat. Sayang banget ya suaranya ya. Speakernya atau dari ininya? Kalau bisa pasti seru. Kalau enggak si Ayah Pasha ketikin aja di chat ya. Sambil Ayah Pasha ketikkan, teman lain apakah ada yang mau sharing? Ayo ibu-ibu, ada yang mau sharing? Ibu-ibu, Ibu Sonia, Ibu Hesti, Ibu Vina, Bu Sri. Sambil menunggu Ayah Pasha ketik. Ini ada Pak Afan juga ya, Pak Afan, Ibu Rina. Ada di Lantas Polda ini siapa ya, Bapak? Iya. Ibu Sonia mau share? Belum. Boleh apa belum nih? Membaca gerakan bibir saya belum jago ya. Kalau belum saya nih boleh di. Boleh, ayo Bu Kris, monggo Bu Kris. Nah, soalnya ini kartunya agak bingung saya menyambungkannya. Yang pertama, ini kan me time ya Bu ya, me time. Kondisi me time kayak apa yang diinginkan? Iya, kondisi me time yang diinginkan itu paling nggak bisa ngurus tanaman, ngurus anggrek. Maaf Bu Kris, tadi dapat kartu nomor berapa? Kartunya dapatnya nomor 8. Oh, 8. 8 itu Night Warrior. Wih, apa tuh? Coba deh. Iya, saya pikirnya apa itu ya? Berhubungan dengan me time-nya itu, apa kondisi saya harus lebih sehat, kuat gitu mungkin? Oke. Jadi bisa mengatur waktu lebih baik lagi, jadi lebih kuat, lebih sehat gitu. Oke. Itu yang saya. Bagaimana mencapainya? Nggak apa-apa. Ini kan melatih imajinasi, melatih keterhubungan ya. Intuisi. Jadi kan biar pandai cerita sama orang. Caranya ini dapat nomor 20. Oh, 20. Gimana ceritanya?
20 itu dengan healing. Oh, oke. Apa yang Ibu tangkap dari gambar ini untuk ceritanya gimana? Jadi mungkin saya harus mengelola dulu diri sendiri dengan lebih banyak relax, healing, memahami dirinya sendiri untuk punya waktu me time-nya itu. Mungkin jadi me time-nya itu dalam konteks lebih healing ke diri sendiri gitu, Bu. Healing ke diri sendiri. Oke. Kita kasih aplaus buat Bu Kris. Yes, ya. Nah, ini pasti nanti jago nih ceritanya nih. Ketika mulai cerita pada anak pakai gambar ini ya, karena udah bagus banget ya mengkoneksikan sama dirinya, lalu menceritakan sesuai dengan yang digambar gitu ya. Top. Yes. Ibu yang lain ada yang mau coba lagi? Silakan. Bu Ani? Ini Bu Ida mau buka mic dulu nih, Kak Ida nih. Kak Ida mau coba? Oh, keseleo jempolnya tadi ya. Kepleset ya. Barangkali Bu Eva? Udah dapat gambarnya? Mau cerita? Iya, Bu, cerita yuk. Biar semangat nanti bercerita sama anaknya ya. Yo, ada Papa Ayah Afan nih juga. Ya, Afan mungkin mau sharing. Dapat kartu apa? Ayah Afan, ayo silakan ya. Nah, Bu Ani mau cerita, Bu? Atau barangkali Bu Sonia atau Bu Vina, monggo loh. Jangan malu-malu. Jadi malu-malu nih. Bu Eva kelihatannya mau bicara nih, Bu Eva ya. Bu, silakan Bu. Ayo. Jangan malu-malu, Bu. Bu, di-unmute dulu, Bu Eva. Unmute dulu, Bu. Oh, masih mute, Ibu. Mungkin bisa dibantu. Iya, masih mute. Miss Ida minta tolong. Di-unmute dulu, Bu. Ini saya, iya kedengeran nggak, Miss? Kedengaran dengan baik. Ini saya dapat nomor 2. Oh, yang kartu pertama, me-time seperti apa yang diinginkan? Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 apa yang Ibu gambarkan dari nomor 2? Mother, yay. Iya. Apa Bu? Me-time seperti apa nih? Pengen lebih dekat, biar saya kan punya anak, semuanya itu pendiam. Dari anak nomor 1, 12 tahun itu anaknya diam. Kalau saya nanya, dia cuma saya nanya 5 kali dan jawab 1 kali doang. Itu saya pengen lebih dekat, anaknya lebih terbuka. Itu gimana ya caranya? Oh, oke. Nah, Bu, Ibu pakai cerita itu dulu. Kalau misalkan belajar ekspresi. Kalau misalkan ditanya jawab, bikin cerita kayak gitu. Tapi ceritanya itu yang gambarnya seru. Misalkan anak sama ibu lagi ngobrol akrab. Ya, nah ceritain coba. Ngomongnya gini, Ibu senang sekali deh lihat gambar ini. Kalau Ibu lihat, ya, tampaknya anak sama ibunya bisa cerita dengan akrab ya, bisa dengan dekat ya. Itu kan cerita tentang topik dulu yang kita lihat dari gambar dulu ya, dari S ya. Nah, kalau menurut Ibu sih ini penting loh, Nak. Menurut kamu gimana? Bisa cerita, bisa ngobrol, bisa dekat sama orang tua gitu ya. Kalau menurut Mama ini, menurut Ibu ini kayaknya enak banget gitu ya kalau punya teman cerita yang deket kayak gitu ya. Terus kemudian lanjut lagi pakai tentang ide gimana ya Nak supaya kita juga bisa deket, bisa ngobrol ya, gimana supaya kalau Mama ajak kakak ngobrol gitu, kakak mau respon, mau cerita gitu. Cuman anaknya gimana ya, dia sering menyendiri, nggak pernah, kalau saya nanya dia angkluk-angkluk aja, nggak iya, udah nggak bisa jawab apa. Kalau gitu usia 12 tahun kita agak turunin dikit dulu, pakai yang mentoring. Iya.
Mentoring itu yang Ibu kasih cerita. Bu Eva tuh ceritakan tentang ini loh, Ibu sama anak ini lagi cerita akrab. Memang hubungan antara ibu dan anak yang baik itu seperti ini. Ada komunikasi, ada ngobrol gitu ya, Bu Eva ya. Bu Eva ceritakan gitu. Ya, bisa kok, pasti bisa pakai cerita dulu. Kalau tanya-tanya masih belum mau dijawab ya. Iya. Oke, terus tadi kan kartu nomor 2, lalu bagaimana mencapainya Bu Eva dapat nomor berapa? Dapat nomor 5. Oh, 5. Iya. Berarti dapat yang berdoa ya? Iya berdoa. Jadi apa yang Ibu tangkap supaya bisa mencapai kondisi ini, apa yang Ibu butuhkan? Yang butuhkan cuman gimana ya? Lebih sabar, lebih tenang, ya gitu. Biar bisa gimana? Cuman pikiran sih kalau itu, soalnya gimana ya? Anaknya juga susah gitu, yang kakaknya sangat diam, adiknya terlalu aktif gitu, jadi bingung juga. Oh, iya. Yang penting Ibu menyadari situasinya, terus tetap sabar dan mau coba untuk pendekatan-pendekatan yang sudah dipelajari pelan-pelan dipraktekkan, ya. Iya. Ya, yang penting dari sisi Ibu adalah Ibu sudah berupaya yang terbaik. Iya. Ya? Iya. Oke. Makasih ya. Terima kasih Bu Eva sharingnya ya. Iya, makasih juga Ibu. Sama-sama ya. Ada lagi? Masih ada waktu ya? Mama Saina ya? Mama Saina, ayo silakan. Ya, baik Bu Fiona. Ya, Bu. Kalau saya yang dibutuhkan ya Bu, kemungkinan lebih strong. Lebih strong. Tadi dapat kartu apa Ibu Saina? Mama Saina Tadi saya dapat untuk yang diperlukan itu nomor 12 ya. Oh, 12. Coba ya, saya kasih gambarnya ya. 12 ya. Wah, apa yang Ibu tangkap dari gambar ini? Apa ya ini ya? Apa perlu berpetualang atau gimana? Coba deh perhatikan. Untuk bisa berpetualang, apa yang dia siapkan? Oh, harus lebih, apa nih, kita harus punya pengetahuan luas ya. Ada lagi? Mau lihat lagi? Apa itu? Butuh peta. Oh, peta. Holiday kali ya, Bu ya. Peta menggambarkan apa di sini kira-kira? Peta apa tujuan yang ingin kita capai dengan berpetualang. Ya, itu ya, Bu ya. Itu yang didapat. Oke. Terus caranya tadi nomor berapa caranya? Cara saya dapat nomor yang 5. Oh, 5. 5 sama dengan Ibu Eva tadi ya, gambar berdoa ya. Berdoa. Apa yang Bu Mama Saina dapatkan dari gambar ini? Berdoa, lebih banyak berdoa untuk lebih sabar, mungkin lebih kuat menghadapi anak-anak. Oke. Terus tindakan konkretnya apa nih? Kira-kira dapat kata berpetualang? Ya paling ya ajak bermain anak sih. Karena kan dua-duanya anak saya terlalu aktif ya Bu ya. Kalau nggak tidur udah nggak mau diam. Iya itu aja mungkin ya. Oke, lebih sabar ya. Oke. Mantap. Terima kasih sharingnya. Sama-sama. Jadi biar semangat Mama Saina, semangat. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Nah, kayaknya Ayah Pasha masih berjuang dengan laptopnya ya. Nggak apa-apa ya. Ini udah diketik. Lebih sabar yang pertama mendapat gambar nomor 11 winner. Saya mengartikannya menjadi semangat untuk menjadi lebih sabar. Dengan semangat untuk jadi lebih sabar. Mantap ya. Oke. Nah, ada pertanyaankah dari keseluruhan materi kita hari ini? Mama, papa, silakan. Ibu, Bapak, ada yang mau bertanya? Saya buka 2 pertanyaan nih. Numpung ketemu ya, numpung terhubung ya. Ketemu ini sama Bu Fiona.
tipsnya kelihatannya seperti sederhana, tapi itu bermanfaat banget. Ide yang bagus ya. Dengan satu kartu kita bisa bercerita dan kita bisa memberikan stimulus yang sangat positif buat anak kita. Ya bisa kapan aja juga ya Bu ya, nggak selalu harus tidur, waktu santai gitu. Ya, kondisi rileks santai ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Bu Ida ya, ke Bu Ida sebagai moderatornya ya. Saya rasa ini saja yang bisa saya sharingkan. Semoga bisa membawa manfaat. Semangat terus ya. Take care yourself. Sama seperti ketika kita naik pesawat, pramugarinya bilang apa? Kalau misalkan tekanan udara, kalau masker oksigen turun, pakai dulu ke diri sendiri. Diri sendiri, iya. Jadi Bapak Ibu harus kondisinya prima, semangatnya tetap dijaga, ya, merawat titipannya dengan baik, ya. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat, ya, dan tetap semangat, tetap sabar, ya. Oke. Terima kasih untuk kebersamaannya, ya. Terima kasih Bu atas sharingnya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Fiona. Terima kasih Kak Ida, Bu Tini dan Mama Papa semua ya, senang bisa sharing seperti ini. Kita tetap semangat, kita tetap harus mampu belajar, meluangkan waktu ya seperti sekarang ini, waktu yang sangat berharga, mungkin bagian dari me time juga sebenarnya untuk mengisi jiwa kita ini dengan hal positif, dengan hal yang baru. Terima kasih Bu Fiona atas terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, sampai jumpa berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.